Bab 402, Ding Feng Chou. Pagar perlawanan gerbang surgawi cukup menarik, pikir Xiao Chen dalam hati. Sulit untuk membayangkan bahwa pedang masih bisa begitu cepat dan kuat setelah lepas dari tangan penggunanya. Lebih jauh lagi, itu bisa membunuh dari kejauhan, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan. Namun, pada akhirnya, seseorang mengendalikan pedang itu. Xiao Chen menoleh untuk melihat pendekar pedang berpakaian putih dengan ekspresi santai di haluan kapal. Api ungu ganas mulai menyala di mata kanannya. Ledakan. Segera, api di mata Xiao Chen dengan cepat mengembun menjadi pusaran air ungu. Dengan pikiran, api sejati guntur ungu yang mengandung api asal dimuntahkan. Menonton dari kejauhan, nyala api ungu yang bergelombang itu seperti naga melingkar yang besar. Cahaya ungunya tidak jelas, angin menderu, dan guntur menggelegar. Ding Feng Chou, yang berdiri di haluan, sedikit mengernyit. Tangan kanannya dengan cepat membentuk segel tangan, dan pedang terbang yang mengejar Xiao Chen tanpa henti menembus api ungu pekat dengan suara, "Siu," kembali ke tangan Ding Feng Chou. Merusak. Ding Feng Chou meneriakkan teriakan perang sambil mengacungkan pedangnya. Cahaya pedang bergelombang sepanjang 33 meter muncul di pedang dan membelah api ungu menjadi dua dalam sekejap. Ding Feng Chou melompati api ungu yang menempas sambil mencengkeram pedangnya. Dia tiba di pelabuhan dalam satu lompatan. "Kakak senior pertama, bantu aku membunuhnya." Ketika Jin Wuji melihat orang ini, dia dengan gembira berjalan mendekat. Ding Feng Chou tersenyum tipis dan mengabaikan Jin Wuji. Dia menatap Xiao Chen. Tatapannya seperti pedang tajam yang menusuk Xiao Chen. Sungguh niat pedang yang tajam. Xiao Chen berseru dalam hatinya. Dia hanya raja bela diri kelas medial, tetapi kuantitas dan kualitas esensnya tidak kurang dari milikku. Bahkan, itu lebih unggul dari saya. Sepertinya pihak lain adalah pendekar pedang jenius yang telah banyak diinvestasikan oleh gerbang pedang surgawi. Dia pasti memiliki lebih banyak ramuan roh yang tersedia untuknya daripada yang lain. Bai Lixi berbisik kepada Xiao Chen, "Kamu mungkin bukan tandingan orang ini. Dia tidak hanya memahami niat pedang, tetapi esensnya juga lebih padat dari milikmu. Dia seharusnya baru saja kembali dari medan perang laut dalam laut tanpa batas. Ini adalah saat ki pembunuhannya paling kuat." Tanpa perlu Bai Lixi mengingatkannya, Xiao Chen sudah merasakannya. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedang dan dengan cepat menggabungkan keadaan guntur dan keadaan pembantaian. Bilah seputih salju berkedip antara merah dan ungu secara bergantian. Itu tampak sangat aneh. Niat bertarung yang padat muncul di mata Xiao Chen. Dia tidak mundur sama sekali. Dia telah mencari lawan sejati untuk menguji kekuatannya. Ding Feng Chou sebelum Xiao Chen tidak diragukan lagi adalah orang yang cocok. Ketika Ding Feng Chou melihat dua lampu bergantian pada pedang Xiao Chen, tatapan tertarik melintas di matanya. Menarik, dia telah memahami keadaan pembantaian dan keadaan guntur. Mungkin dia bisa menahan beberapa seranganku. Siu. Pedang Ding Feng Chou bergetar dan mengeluarkan dengungan merdu. Dia bergerak dalam sekejap, menusukkan pedangnya ke dahi Xiao Chen. Cahaya merah pekat menyinari pedang Ding Feng Chou. Ding Feng Chou ini telah memahami keadaan pembantaian juga. Sial. Xiao Chen mengayunkan pedangnya dengan ringan dan menangkis pedang Ding Feng Chou. Dia mendorong dirinya dari tanah dan mengaktifkan sepatu windwalk saat dia mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon. Kecepatan Xiao Chen meningkat secara eksplosif. Dia bergerak seperti naga yang berkeliaran saat dia mengirimkan 9 serangan pedang ke arah Ding Feng Chou. Sial, 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 sial. Ekspresi Ding Feng Chou sedikit berubah. Dia tidak menyangka Xiao Chen begitu cepat. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Dia bergerak dengan aneh, mengubah posisinya saat Xiao Chen mengayunkan pedangnya. Meskipun Dong Feng Chou sedikit lebih lambat dari Xiao Chen, dia tidak dirugikan. Dia jelas menggunakan teknik gerakan yang sangat indah. Ketika senjata bentrok, percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang dari bilahnya. Keadaan pembantaian keduanya bentrok dengan intens saat mereka bergerak. Keadaan pembantaian yang mengerikan menyebar ke seluruh pelabuhan. Banyak pembudidaya merasakan tekanan besar. Itu seperti pedang atau pedang berharga yang tergantung di atas kepala mereka, siap untuk jatuh kapan saja. Itu menakutkan. Tari pedang Gale, angin dari semua sisi. Petik 2. Tiba-tiba, Ding Feng Chou berteriak dan menggabungkan keadaan lain ke dalam pedangnya, keadaan angin yang mengamuk. Kemudian dia mengirimkan teknik pedang yang mengerikan. Angin dari semua sisi menciptakan angin kencang. Tampaknya ada niat pedang tertinggi yang tersembunyi di setiap hembusan angin. Niat pedang bergabung dengan angin kencang dan keadaan pembantaian. Ketika Ding Feng Chou membuat langkah ini, Xiao Chen langsung tidak berdaya untuk itu. Ini terutama terjadi ketika dia menggunakan dua negara bagian yang digabungkan. Xiao Chen ditekan ketika mereka berkompetisi mengenai esens. Xiao Chen memecah angin. Ketika pedang itu terbang ke arah wajahnya, sosoknya melintas dan bergetar. Pada saat itu, dia terbelah menjadi 9. Kemudian, 9 angka itu masing-masing dibagi menjadi 9 lainnya. Ini adalah teknik tingkat tinggi dari Azure Dragon Cloud Soaring Art, 9 transformasi Roaming Dragon. Sekarang Xiao Chen telah maju ke Martial King, dia memiliki cukup esens untuk mengeksekusinya 2 kali berturut-turut. Seketika, 81 Xiao Chen muncul di udara. Angin kencang yang tak terbatas bertiup.
Masing-masing Xiao Chen mengeksekusi Wukui Transforms to Qi pada saat yang bersamaan. Seketika, pedang ungu Qi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Sial, 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 senar pedang Qi yang tak henti-hentinya dan pedang Qi yang tersembunyi di tengah badai mengeluarkan dentang logam, bergema di seluruh pelabuhan. Dengan dukungan badai, pembantaian Ding Fengchou menjadi lebih luas dan lebih cepat. Wilayah pengaruhnya meluas, dan keadaan pembantaian menjadi mengamuk. Ledakan, semua Xiao Chen bergabung, dan dia memecahkan angin dari semua sisi. Dia juga telah mengeksekusi keadaan guntur hingga batasnya, melawan kedua keadaan itu. Ketika Bai Lixi melihat tanda-tanda keduanya berniat untuk bertarung sampai mati, dia merasa tidak sabar. Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka akan bertarung setidaknya selama setengah hari. Sosok gagah setinggi 2 meter melompat dari tanah dengan kekuatan murni dan mendarat di antara keduanya dalam sekejap. Bai Lixi segera mengayunkan kapaknya ke arah Ding Fengchou dengan kasar. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang ada di belakang kapak. Ketika kapak diayunkan ke bawah, ruang tampak terpelintir. Sulit membayangkan Bai Lixi mencapai ini hanya dengan kekuatan murni. Bang! Teknik pedang Ding Fengchou memukul kapak dan mengeluarkan suara keras. Gelombang kejut tak berbentuk memancar, dan keduanya mundur beberapa langkah sebelum mereka berhenti. Kataku, nak, dia hanya menginjak-injak sampah dari sektemu beberapa kali. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk berjuang begitu keras? Bai Lixi meletakkan kapaknya di tanah, memegangnya dengan tegak saat dia berteriak. Ketika Jin Wuji, yang berada di samping, mendengar ini, ekspresinya mencerminkan kemarahannya. Dia memarahi, Bai Lixi, siapa yang kamu sebut sampah? Apa yang kamu? Petik 2. Bai Lixi tertawa, lelucon sekali. Setelah diinjak-injak seperti anjing mati, Anda masih berani mengatakan bahwa Anda bukan sampah. Namun, seseorang seperti Anda berani mengejar orang lain dari Yue Chenxi. Apa yang kamu? Hanya sepotong sampah. Jika bukan karena gerbang pedang surgawi, orang tua ini akan menghancurkan sampah sepertimu sampai mati dengan serangan telapak tangan. Petik 2. Anda, Jin Wuji sangat marah sehingga wajahnya berubah ungu. Tangannya gemetar saat dia mencengkeram pedangnya erat-erat, ingin bergegas. Ding Fengchou menghentikannya, dan wajahnya tenggelam. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu tidak cukup mempermalukan dirimu sendiri? Turun. Jin Wuji menjadi pucat. Dia sangat kesal. Sejak awal, Xiao Chen telah merusak semua rencananya. Sekarang, Xiao Chen membuat Jin Wuji malu. Dia adalah kutukan dari keberadaan Jin Wuji, sangat menekannya. Ding Wenzu menarik Jin Wuji ke bawah dan menyarungkan pedangnya. Dia melirik Xiao Chen dan berkata, tidak buruk. Sepertinya saya memiliki pesaing lain yang perlu diperhatikan dalam kompetisi pemuda 5 bangsa berikutnya. Hiduplah dengan baik dan jangan mati lebih awal. Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Petik 2. Setelah Ding Fengchou berbicara, dia menyeret Jin Wuji pergi, menuju kota di Pulau Greenwind. Setelah pertarungan berakhir, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Kerumunan perlahan menyebar. Sebagian besar dari mereka tidak menyangka Xiao Chen begitu kuat. Bahkan Ding Fengchou, yang pernah masuk 50 besar dalam kompetisi pemuda 5 negara terakhir, bisa mengalahkan Xiao Chen dalam waktu singkat. Bai Lixi menatap Xiao Chen, yang merasa sangat disayangkan. Dia berkata, berat, jangan membuat tampilan seperti itu. Dia hanya menggunakan 70% dari kekuatannya. Pertarungan akan menguntungkannya setelah paling banyak 500 gerakan. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis, dan berapa persen kekuatanku yang menurutmu aku gunakan? Dia mungkin memiliki peluang kecil untuk mengalahkanku, tetapi tidak ada kemungkinan dia membunuhku. Petik 2. Setelah Ding Fengchou dan Jin Wuji pergi, Jin Wuji berkata dengan tidak puas, kakak senior pertama, mengapa kamu tidak membunuhnya? Dia sangat mempermalukanku. Jika saya tidak mengambil nyawanya, akan sulit bagi saya untuk memadamkan kebencian saya. Ding Fengchou berkata dengan tenang, Bai Lixi ada di sampingnya. Akan terlalu mahal untuk membunuhnya. Itu tidak sebanding dengan masalah kecil ini. Petik 2. Tanda pisah. Langit sekarang benar-benar menjadi gelap. Pelabuhan perlahan dipenuhi dengan kapal yang kembali ke benua itu. Xiao Chen dan Bai Lixi secara acak menaiki kapal yang akan melewati Ancient Desolate Land. Setelah Xiao Chen menyerahkan batu roh, dia berjalan ke geladak. Ada banyak pembudidaya yang kelelahan di geladak. Orang-orang ini semua sangat kuat. Hal yang paling penting adalah bahwa Xiao Chen bisa merasakan ki pembunuhan yang berat pada mereka. Itu seperti Ding Fengchou. Satu-satunya perbedaan adalah dia telah menggabungkan ki yang membunuh ini ke dalam keadaan pembantaiannya dan dapat mengendalikannya dengan baik. Adapun orang-orang ini, mereka tidak dapat mengendalikannya dengan bebas. Jelas bahwa mereka belum memahami keadaan pembantaian. Para pembudidaya ini tidak berniat tinggal di kapal. Mereka pergi dalam kelompok 2 atau 3 orang. Mereka harus merencanakan untuk pergi ke Pulau Angin Hijau untuk beristirahat selama beberapa waktu. Segera, semua pembudidaya di geladak pergi. Hanya Xiao Chen dan Bai Lixi yang tersisa. Xiao Chen mengingat sesuatu, Bai Lixi, Anda menyebutkan sebelumnya bahwa Ding Fengchou baru saja datang dari medan perang laut dalam tanpa batas. Apakah sama untuk semua pembudidaya ini? Petik 2. Bai Lixi mengangguk dan berkata, itu benar.
Jika mereka pergi ke laut tanpa batas untuk pelatihan pengalaman, mereka pasti pergi ke medan perang laut dalam. Namun, karena perbedaan kekuatan mereka, orang-orang yang baru saja pergi pasti mengalami tingkat pertempuran yang berbeda dari Ding Fengchou. Medan perang. Apa sebenarnya medan perang ini? Bisakah Anda menjelaskan lebih detail? Xiao Chen bertanya karena tertarik. Sebelumnya, saat Xiao Chen melawan Ding Fengchou, pihak lain hanya perlu menggunakan status pembantaian untuk memblokir kekuatan dua negara gabungannya. Jelas, pemahaman Ding Fengchou tentang keadaan pembantaian lebih dalam daripada Xiao Chen. Oleh karena itu, Xiao Chen merasa agak tertarik dengan medan perang laut dalam ini. Ding Fengchou pasti telah melatih keadaan pembantaiannya di sana. Bai Lixi bergumam sebentar sebelum berkata, medan perang di laut dalam dan laut dangkal bisa dikatakan sebagai pertempuran antara manusia dan iblis. Laut dalam adalah basis dunia iblis di dunia ini. Bab 403, Efek Ginseng Salju berusia 1000 tahun. Bencana iblis selalu dimulai di laut dalam. Ini berisi celah spasial terbesar di dunia. Tidak mungkin untuk menutup celah spasial itu sepenuhnya. Oleh karena itu, ada gerombolan iblis yang tidak ada habisnya di laut dalam. Perang di sana tidak pernah berhenti. Ekspresi Xiao Chen sangat berubah. Dia agak heran ketika dia berkata, mengapa ada hal yang begitu mengerikan? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, bahkan satu kata pun? Petik 2. Bai Lixi tertawa, itu normal. Bencana iblis terakhir adalah 10.000 tahun yang lalu. Menurut pola yang biasa, bencana iblis berikutnya tidak akan tiba selama beberapa ribu tahun lagi. Hanya saja, celah spasial laut dalam tidak sepenuhnya tertutup, sehingga iblis yang kuat akan muncul sesekali. Dari ekspresimu, kamu terlihat seperti berniat pergi ke Deep Sea Battlefield untuk pelatihan pengalaman. Jika Anda ingin memahami sedikit lebih banyak sebelum Anda pergi, saya dapat memberitahu Anda tentang pengalaman saya di medan perang laut dalam secara detail. Petik 2. Xiao Chen melirik Bai Lixi dan merasa curiga. Dia berkata, apakah Anda pernah ke medan perang laut dalam? Bai Lixi memelototi Xiao Chen dan berkata, kenapa? Berdasarkan nada bicaramu, kamu membuatnya terdengar seperti orang tua ini tidak bisa pergi ke sana. Biarkan saya memberitahu Anda ini, tidak hanya saya pernah ke sana, tetapi saya juga pernah ke medan perang kelas 3. Sepertinya mengagitasi Bai Lixi berguna, pikir Xiao Chen dalam hati. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, katakan padaku secara detail kalau begitu. Apa itu medan perang kelas 3? Seberapa besar medan perang? Apakah nilai yang berbeda berarti ada musuh yang berbeda? Petik 2. Bai Lixi mengangkat bahu dan tersenyum, jangan berpikir bahwa kamu begitu pintar. Meskipun lelaki tua ini terlihat bodoh, membuatku gelisah menjadi tidak berguna sejak lama. Jika Anda ingin mendengar berita tentang medan perang laut dalam, yang perlu Anda lakukan hanyalah memberi saya satu lapisan lagi seni tempering tubuh cakrawala. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkan informasi ini. Xiao Chen hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Dia telah mengharapkan orang ini untuk melakukan langkah ini sejak lama. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berbalik untuk menuju palka kapal. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan Bai Lixi yang keras dan riuh di belakangnya. Setelah dia menghabiskan 2000 batu roh kelas rendah, dia berhasil mendapatkan kamar yang nyaman di dalam palka kapal. Xiao Chen duduk di tempat tidur di kamar. Dia mengeluarkan ginseng salju yang berusia 1000 tahun dan bergumam pada dirinya sendiri. Ginseng salju yang berusia 1000 tahun, ini akan membantuku menstabilkan kultivasiku sebagai raja bela diri kelas rendah. Petik 2. Ginseng salju berusia 1000 tahun biasanya dapat meningkatkan kultivasi Xiao Chen dengan upaya 20 tahun. Namun, itu dalam situasi di mana Xiao Chen belum menelan ramuan roh dalam jumlah besar. Pada saat ini, resistensi Xiao Chen terhadap spirit herb cukup tinggi. Selanjutnya, kultivasinya sudah cukup kuat. Oleh karena itu, ginseng salju yang berusia 1000 tahun ini hanya dapat meningkatkan kultivasinya dengan upaya 10 tahun. Ini dapat diterima meskipun, sampai sekarang, ginseng salju yang berusia 500 tahun bahkan tidak bisa menunjukkan 20% efeknya. 10 tahun upaya kultivasi akan memungkinkan kultivasi Xiao Chen menjadi sangat kuat. Xiao Chen pernah menggunakan ginseng salju sebelumnya. Dia sudah terbiasa dengan prosesnya. Setelah Xiao Chen mencairkan es di ginseng salju dan memasukkannya dengan ramuan roh, dia menuangkan esensnya dan perlahan-lahan mencampur bagian dalamnya. Xiao Chen tidak cemas. Setelah bekerja dengan hati-hati selama 1 jam, bagian dalam yang padat dari ramuan roh dimurnikan menjadi cairan. Xiao Chen meletakkannya di mulutnya dan menggigit sudutnya. Cairan dingin dan menyegarkan segera mengalir ke tenggorokannya. Ketika semua cairan obat telah melakukan perjalanan ke perut Xiao Chen, energi obat yang kuat segera muncul dan mengalir di dalam meridian sebagai sungai yang memancar. Xiao Chen merasakan seluruh tubuhnya menjadi hangat, dan wajahnya memerah. Ki dan darah di tubuhnya melonjak, menjadi sangat kuat. Rasanya seperti seluruh tubuhnya terbakar. Ginseng salju berusia 1000 tahun agak melebihi harapan Xiao Chen. Energi obat sedikit lebih cepat dan lebih ganas daripada yang dia perkirakan. Xiao Chen menenggelamkan kesadarannya dan dengan cepat mengedarkan mantra surgawi guntur ungu. Kecepatan lapisan ke-6 3 kali lipat dari lapisan ke-5, itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan cepat menyerap energi dalam cairan obat.
Saat energi obat mengalir, pusaran air Ki ungu menjadi lebih tangguh. Meskipun tidak menunjukkan ekspansi yang jelas, itu menjadi mampu mengambil lebih banyak tekanan, meningkatkan kualitas esens. Luasnya ginseng salju berusia 1000 tahun sedikit melebihi harapan Xiao Chen. Dia menghabiskan 4 hari penuh sebelum dia menyerap semua energi obat. Setelah itu, Xiao Chen menggunakan 3 hari untuk memajukan kultivasinya ke puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Secara total, Xiao Chen menghabiskan 7 hari untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Dia membuka matanya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia segera merasakan energi yang melonjak berkumpul di telapak tangannya. Saya akhirnya menjadi Raja Bela Diri kelas rendah puncak. Baru sekarang saya dapat dianggap sebagai Raja Bela Diri sejati, kata Xiao Chen dengan gembira. Ketika saya baru saja maju ke Martial King, kualitas esens saya agak tidak stabil. Hanya setelah mencapai puncak Raja Bela Diri kelas rendah yang membuatnya stabil. Petik 2. Jika Xiao Chen bertemu dengan Ding Fengzhou lagi, dia memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan esens tanpa kalah. Xiao Chen mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah keluar, dengan santai menuju ke geladak. Dia tidak meninggalkan ruangan selama 7 hari dan ingin menghirup udara segar. Bai Lixi merasa sangat bosan saat dia duduk di geladak kapal dagang. Tidak ada pembudidaya lain di kapal, hanya Xiao Chen dan dirinya sendiri. Ketika Bai Lixi mendengar langkah kaki, dia dengan cepat berbalik dan melihat. Ketika dia merasakan aura Xiao Chen, dia tercengang. Dia bertanya, "Kamu maju ke puncak Raja Bela Diri kelas rendah?" Xiao Chen tersenyum tipis, ini semua berkat ginseng salju yang berusia ribuan tahun. Itu menyelamatkan saya selama setengah tahun. Bai Lixi merasakan cubitan di hatinya. Dia merasa menyesal ketika dia berkata, ginseng salju awalnya adalah ramuan roh peringkat 7. Sangat jarang untuk mencapai usia 1000 tahun. Di sekte besar biasa, mereka bahkan tidak tahan membiarkan murid jenius mereka menggunakannya. Petik 2. Setelah menghela nafas, Bai Lixi melanjutkan, jika ada seorang tetua yang membutuhkannya, mereka pasti akan memberikannya kepada yang lebih tua bahkan sebelum mempertimbangkan murid-murid mereka. Petik 2. Kamu, bocah, sangat beruntung. Anda benar-benar memonopoli pertemuan kebetulan di Pulau Qianren. Pada akhirnya, Anda bahkan mengambil ginseng salju berusia 1000 tahun milik lelaki tua ini. Petik 2. Xiao Chen berkata dengan lembut, jangan khawatir, selama saya mendapatkan harta karun rahasia, saya akan menyerahkan paruh kedua seni tempering tubuh cakrawala kepada Anda. Sebenarnya, Anda tidak harus terus mengikuti saya. Setelah saya mendapatkan harta karun rahasia, saya akan mengirimkannya kepada Anda secara pribadi. Bai Lixi berkata, bocah, kamu punya banyak trik di lengan bajumu. Bodohnya aku mempercayaimu. Kecuali aku mengikutimu, aku tidak bisa yakin. Xiao Chen melihat pemandangan di depan. Dia menyela Bai Lixi dan berkata, mari kita berhenti berbicara. Kami mendekati lembah Kaisar Guntur. Petik 2. Keduanya melihat ke atas, dan lembah Kaisar Guntur yang menjulang-menjulang dalam pandangan mereka. Menariknya, Bai Lixi berhenti berbicara dan tetap diam. Kapal pedagang perlahan maju ke lembah Kaisar Guntur. Begitu masuk, matahari di atas mereka menghilang. Awan tebal membentuk bayangan di atas geladak. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan petir yang tak terbatas bergejolak. Guntur meraung di langit. Xiao Chen merasakan kekuatan guntur tertinggi. Patung besar Kaisar Guntur di jurang sama megahnya dengan sebelumnya. Sepertinya itu bisa melompat keluar dari jurang kapan saja. Mengingat pengalaman masa lalu Xiao Chen, dia telah menempatkan Lunar Shadow Saber ke dalam cincin semestanya sebelum dia memasuki lembah Kaisar Guntur. Meskipun bergetar di dalam cincin semesta, itu tidak bisa melompat keluar. Xiao Chen mendongak dan melihat awan petir yang tak terbatas memenuhi langit, membentang di atas bentangan yang luas, tak berujung. Tiba-tiba, Xiao Chen mengerutkan kening. Tanpa diduga, dia melihat beberapa sosok di atas jurang yang menjulang tinggi, beberapa orang berdiri di setiap sisi. Itu seharusnya menjadi jarak terdekat dengan kehendak abadi Guntur. Kenapa ada orang yang berani naik ke sana? Xiao Chen merasa penasaran. Dia perlahan memperluas sense spiritualnya. Saat Guntur meraung, sense spiritual Xiao Chen tampak melemah. Biasanya, yang dibutuhkan hanyalah sebuah pemikiran, dan Xiao Chen dapat memperluas sense spiritualnya beberapa ribu meter. Sekarang, sulit untuk memindahkannya 1 inci, dia harus berhati-hati. Tidak peduli seberapa keras Xiao Chen mencoba, dia tidak bisa memajukan sense spiritualnya lebih cepat. Ketika dia melihat situasi ini, dia hanya bisa membiarkannya. Setelah 1 jam, sense spiritual Xiao Chen tiba di puncak dan mengungkapkan adegan di benaknya. Beberapa ratus pembudidaya berbaris di kedua sisi, duduk bersila di tanah. Sebuah pedang beristirahat di sebelah banyak pembudidaya. Semua aura mereka berbeda, tetapi mereka semua, setidaknya, setengah langkah martial monark. Xiao Chen bahkan menemukan beberapa raja bela diri di beberapa daerah yang lebih tinggi. Seperti yang lainnya, mereka duduk bersila dengan mata tertutup. Ledakan. Sama seperti Xiao Chen mencoba untuk melihat lebih dekat, kehendak abadi Guntur mengirimkan sambaran petir menuju sense spiritual Xiao Chen. Sambaran petir menerangi langit yang gelap hingga seterang siang hari. Ekspresi semua pembudidaya, yang duduk dengan mata tertutup, berubah, mereka semua membuka mata mereka secara bersamaan.
Xiao Chen dikejutkan oleh kemarahan guntur. Dia ingin menarik sense spiritualnya kembali tetapi menemukan bahwa untaian sense spiritual ini tidak lagi di bawah kendalinya. Itu terpaku di udara, tidak bisa bergerak. Sial, sense spiritual terhubung ke kesadaran saya. Hal yang paling mengerikan adalah sambaran petir itu. Jika itu mengenai sense spiritual saya, dibutuhkan setidaknya 3 bulan untuk memulihkan pikiran, semangat, dan ki saya. Xiao Chen berpikir dalam hati dengan ngeri. Di masa lalu, bahkan jika spiritual sense-nya terhalang, dia bisa memutuskan koneksinya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Siu, tepat saat sambaran petir hendak mengenai sense spiritual Xiao Chen, pusaran air tiba-tiba muncul di langit dan menarik sambaran petir kembali. Setelah lolos dari bahaya, Xiao Chen dengan cepat menarik kembali sense spiritualnya sebelum menghela nafas lega. Ketika Bai Lixi, yang berdiri di sampingnya, merasakan situasi di atas, ekspresinya sangat berubah. Dia berkata dengan lembut, "Berat, apakah kamu mencari kematian? Anda bahkan berani main-main di lembah Kaisar Guntur. Jika Anda ingin mati, lakukan sendiri. Jangan menyeretku ke dalamnya." Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, "Maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi." Di atas jurang, semua Raja Bela Diri setengah langkah merasa curiga. Sambaran petir yang dikirim oleh kehendak abadi Guntur mundur secara tak terduga. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan hal seperti itu. Kapal dagang akhirnya meninggalkan lembah Kaisar Guntur. Matahari yang terik menghangatkan geladak sekali lagi. Xiao Chen dan Bai Lixi menghela napas dan santai. Bai Lixi berteriak dengan marah, "Bocah! Apa yang kamu lakukan sebelumnya?" Tanda seru. "Aku merasa seperti pedang tajam melayang tepat di atas kepalaku. Jika jatuh, aku akan mati." Xiao Chen berbalik untuk melihat ke lembah Kaisar Guntur dan berkata, "Saya melihat beberapa orang di puncak lembah Kaisar Guntur dan berpikir itu aneh." Petik 2. Bai Lixi berkata, "Apa yang aneh tentang itu? Mereka semua adalah pembudidaya kuat yang mengubah keadaan mereka. Jika Anda punya nyali, Anda juga bisa pergi. Sepertinya saya ingat bahwa Anda telah memahami keadaan Guntur juga." Petik 2. Bab 404, Menjelajahi Medan Perang Iblis. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, kehendak abadi Guntur sangat mengesankan. Saya bisa mencobanya di masa depan. Petik 2. Bai Lixi berkata, setelah bertahan 1000 tahun tanpa melemah, tentu saja, itu mengesankan. Di masa lalu, bahkan ada martial sage yang mencoba menjarah kehendak Guntur yang abadi ini. Namun, mereka semua gagal pada akhirnya. Petik 2. Tidak ada yang bisa dilihat di geladak. Setelah Xiao Chen dan Bai Lixi bertukar beberapa kata, Xiao Chen kembali ke kamarnya dan terus berkultivasi. Tanda pisah. 7 hari kemudian, Xiao Chen duduk di tempat tidur dengan mata tertutup saat dia berkultivasi. Sebuah ketukan membangunkannya. Xiao Chen membuka matanya dan memasukkan batu roh kelas medial yang setengah digunakan ke dalam cincin semesta. Dia bangkit dan dengan cepat membuka pintu. Bai Lixi muncul dan berkata, "Berat, kami telah tiba." Xiao Chen merasa curiga. Dia berkata, "Bagaimana kita tiba begitu cepat? Itu tidak masuk akal. Tanah desolate kuno itu jauh. Menurut perkiraan Xiao Chen, mereka tidak dapat menempuh setengah jarak dalam 7 hari." Bai Lixi berkata, "Berat, kamu sangat tidak beruntung. Kapal yang Anda pilih berasal dari Great Chu Nation. Kami hanya bisa turun di pelabuhan dekat Ancient Desolate Land dan berjalan sepanjang sisa perjalanan." Petik 2. Keduanya muncul dari palka kapal. Banyak pembudidaya sudah tiba di geladak. Dengan Bai Lixi yang memimpin, tidak ada yang menghalangi jalan mereka. Di mana medan perang iblis? Berapa jauh lagi kita harus berjalan? Setelah mereka meninggalkan pelabuhan, Xiao Chen bertanya. Bai Lixi sering menghabiskan waktunya berkeliaran di tanah sunyi kuno, jadi dia memahami daerah itu dengan baik. Dia menjawab, "Kita akan pergi ke pemberhentian pertama dari Ancient Desolate Land sekarang. Itu adalah kota yang paling dekat dengan perbatasan selatan, kota dunia bawah. Adapun medan pertempuran iblis, itu masih jauh." Petik 2. Xiao Chen berhenti dan melihat siluet kota yang jauh di kejauhan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berjalan di sana akan membuang terlalu banyak waktu. Karena kita telah tiba di tanah sunyi kuno, kita harus bergegas dengan kecepatan penuh. Bai Lixi berkata, "Kamu tidak berpikir untuk terbang, kan? Saya fokus pada kultivasi tubuh fisik saya. Sebelum mencapai Martial Monarch, saya tidak mampu terbang berkelanjutan. Apalagi jaraknya lumayan jauh. Ini akan menggunakan banyak esens jika Anda ingin terbang jauh-jauh. Lebih penting lagi, kapan aku mengatakan kita berada di tanah sunyi kuno? Kami hanya akan mencapai tanah sunyi kuno setelah kami melakukan perjalanan lebih dari 50 km melewati kota dunia bawah. Pokoknya, kita harus pergi ke kota dunia bawah. Ada stasiun relay terbang di sana dengan Spirit Beast yang melakukan perjalanan langsung ke Demon Battlefield." Petik 2. Tanpa diduga, itu masih sangat jauh, Xiao Chen sedikit mengernyit. Sepertinya tanah sunyi kuno ini jauh lebih besar dari yang dia duga. Namun, Xiao Chen masih memiliki caranya sendiri. Sebuah kapal perang perak terbang dari mata kanannya saat dia berkata, "Naik, katakan saja arahnya. Aku akan memberimu tumpangan." Saat Bai Lixi menyaksikan kapal perang perak tiba-tiba terbang, matanya penuh keheranan.
Dia berkata, ini adalah harta karun rahasia yang terbang. Saya telah melihat ini di pelelangan Ancient Desolate Land sebelumnya. Tidak mungkin mendapatkan satu tanpa 5.000 batu roh kelas medial. Petik 2. Xiao Chen segera melompat ke kapal, dan Bai Lixi mengikuti dari belakang. Dengan pikiran, kapal perang perak menjadi kilatan cahaya dan terbang ke awan. Mengikuti arahan Bai Lixi, Xiao Chen menavigasi kapal perang perak dengan kecepatan penuh. Mereka tiba di wilayah udara kota dunia bawah dalam waktu 1 jam. Setelah mereka melakukan perjalanan 50 km, Xiao Chen tidak melihat tanah sunyi kuno yang diharapkan. Sebaliknya, dia hanya melihat danau yang luas. Xiao Chen merasa ragu dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa setelah 50 km, kita akan mencapai tanah sunyi kuno? Mengapa saya tidak melihat apa-apa selain danau? Petik 2. Bai Lixi berkata, betapa bodohnya. Danau besar ini adalah tanah sunyi kuno. Setelah dinasti Tianwu berakhir, ibu kota kekaisaran dihancurkan. Daerah 10.000 km di sekitarnya tenggelam ke dalam tanah. Setelah itu, hujan turun dengan lebat selama 10 tahun, membentuk danau besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, danau pemusnahan surgawi. Sebuah danau yang terbentuk oleh hujan lebat selama 10 tahun, seberapa besar sebenarnya danau ini? Pikir Xiao Chen, dibandingkan dengan dunia saya sebelumnya, ini akan menjadi sekitar 10 kali ukuran China. Bai Lixi melanjutkan, namun, ketika orang berbicara tentang tanah sunyi kuno, mereka merujuk pada banyak pulau dengan berbagai ukuran di danau pemusnahan surgawi. Jika Anda ingin pergi ke medan perang iblis, yang terletak di Pulau Boulder. Xiao Chen mengemudikan kapal perang perak untuk terbang di awan. Kadang-kadang, orang-orang terbang dengan spirit beast atau langsung menggunakan esens. Terkadang, mereka akan memelototi keduanya di kapal. Bagaimanapun, nilai harta karun rahasia yang terbang sangat luar biasa. Itu sudah cukup untuk menginspirasi orang lain untuk menyerang. Namun, kebanyakan orang dengan cepat pergi setelah melirik keduanya. Terutama ketika orang melihat Bai Lixi, mereka tidak lagi memiliki desain di kapal perang perak. Xiao Chen bahkan melihat beberapa yang segera berbalik dan terbang, mundur ke kejauhan setelah mereka melihat Bai Lixi. Xiao Chen tertawa dan berkata, saya tidak menyadari bahwa Anda memiliki pencegahan yang begitu kuat di sini. Anda tidak perlu melakukan apapun, dan Anda menakut-nakuti orang. Bai Lixi keberatan dengan itu, saya masih memiliki pengaruh di selatan, tetapi ketika kita semakin dekat ke kota Desolate, itu tidak berarti apa-apa. Ketika kami sampai di sana, sebaiknya sembunyikan harta karun rahasia terbang Anda. Kalau tidak, jika seseorang yang kuat ingin merebut barang-barangmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Petik 2. Di mana Pulau Boulder di dalam danau pemusnahan surgawi? Apakah itu dekat dengan area inti? Xiao Chen bertanya, dia tidak tahu apa-apa tentang tanah sunyi kuno dan harus bergantung pada Bai Lixi. Bai Lixi menjawab, tidak, itu bukan di wilayah inti. Pulau Boulder agak istimewa. Meskipun tidak memiliki populasi yang besar, ada banyak pembudidaya di pulau itu karena medan perang iblis. Selanjutnya, kebanyakan dari mereka adalah raja bela diri. Kadang-kadang, setengah langkah marsial monark akan muncul juga. Petik 2. Setelah itu, Bai Lixi memperkenalkan Pulau Boulder kepada Xiao Chen dari berbagai sudut, memberinya pemahaman yang komprehensif dan objektif. Meskipun Pulau Boulder berukuran hampir sama dengan Pulau Qianren, hanya ada sebuah kota kecil di pulau itu, kota Boulder. Binatang iblis yang kuat menduduki area lain. Ini adalah pulau yang ideal untuk pelatihan pengalaman. Sebuah formasi yang tersisa dari era kuno terletak di tengah pulau. Setelah seseorang melewati formasi, mereka bisa memasuki medan pertempuran iblis yang misterius untuk berburu iblis dan mendapatkan harta karun rahasia. Kita sudah sampai. Bai Lixi berkata tiba-tiba sambil menunjuk sebuah pulau di bawah. Xiao Chen memfokuskan dirinya. Setelah mereka turun ke ketinggian 1000 meter, dia mengingat kapal perang perak itu kembali ke mata kanannya dan melompat turun bersama Bai Lixi. Xiao Chen mendarat dengan kuat tanpa mengeluarkan suara. Sebuah kota kecil dan sederhana muncul di depannya. Tembok kota rendah dan redup. Itu tampak seperti kota kecil yang sepi dan menurun. Itu bahkan lebih buruk dari kota Mohe. Namun, 10 penjaga aneh yang berdiri di gerbang kota akan menghalangi pikiran seperti itu. Yang terlemah dari penjaga ini adalah Martial Saint kelas rendah, dan yang terkuat adalah Martial King. Selanjutnya, mereka semua memiliki aura yang sangat kuat. Tangan kanan mereka selalu pada senjata yang tergantung di pinggang mereka saat mereka memancarkan ki pembunuhan yang tidak jelas yang bertahan. Barisan seperti itu lebih kuat dari apapun yang dilihat Xiao Chen di kota Xie. Ledakan. Suara keras datang dari belakang Xiao Chen, dan tanah sedikit bergetar. Secara alami, itu adalah pendaratan Bai Lixi. Sialan, bocah. Anda mulai melompat 1000 meter tanpa peringatan apapun. Apakah Anda mencoba membunuh orang tua ini? Bai Lixi tampak kesal, dia mengutuk dan bersumpah saat dia berjalan ke depan. Jatuh dari ketinggian 1000 meter pasti tidak akan membahayakan Bai Lixi. Dia hanya menggerutu dan merengek. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, apakah kita akan pergi ke medan perang iblis terlebih dahulu atau ke kota terlebih dahulu? Petik 2. Bai Lixi bertanya, tanggal berapa hari ini? Ke-9. Bai Lixi berjalan maju dengan langkah besar. Dia berkata, ayo masuk ke kota dulu.
Pintu masuk Demon Battlefield hanya akan terbuka selama bulan purnama. Kami masih punya waktu. Anda dapat menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan. Jumlah pembudidaya yang mati di Demon Battlefield tidak terbatas pada 1 atau 2 setiap kali. Petik 2. Xiao Chen tidak bisa berkata apa-apa, hanya mendengarkan Bai Lixi dan mengikuti di belakangnya, mendekati gerbang kota. Kadang-kadang, Xiao Chen melihat para pembudidaya bergegas di jalan lebar. Orang-orang ini tidak lemah, dia tidak melihat siapapun dengan kultivasi yang lebih rendah dari Martial Saint. Dibandingkan dengan pembudidaya lain yang ditemui Xiao Chen, perbedaan terbesar yang dia perhatikan adalah, selain sangat kuat, mereka semua memiliki ki pembunuh yang padat. Terkadang, kilatan ganas melintas di mata mereka. Dengan satu pandangan, Xiao Chen tahu bahwa mereka adalah penjahat yang kejam. Tol masuk, 1000 batu roh kelas rendah untukmu dan 3000 untukmu, kata pemimpin penjaga setelah melihat sekilas kultivasi mereka. Xiao Chen harus membayar 1000 batu roh kelas rendah, tapi itu 3000 untuk Bai Lixi. Meskipun Xiao Chen merasa aneh bahwa biaya masuknya sangat tinggi, ini adalah pertama kalinya dia di sini, dan kebiasaan tempat lain berbeda. Jadi, dia dengan patuh menyerahkan 1000 batu roh kelas rendah. Bai Lixi tertawa dan mengeluarkan medali hitam. Kemudian, dia menunjukkannya kepada pemimpin penjaga sebelum berkata, saya anggota kelas 4. Saya tidak perlu membayar tol. Ayo masuk. Setelah keduanya memasuki kota, Xiao Chen bertanya dengan putus asa, medali apa itu dari sebelumnya? Mengapa Anda tidak perlu membayar tol masuk? Petik 2. Bai Lixi menyimpan medali itu dan tersenyum sombong, ini adalah jalan sunyi kuno. Kamu bisa membuatnya di kota dunia bawah. Meskipun Anda hanya dapat membuat nilai terendah, Anda bisa mendapatkan diskon 10% untuk tol masuk. Petik 2. Pas Desolate kuno, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, dia tetap tidak mengerti. Jadi, dia meyakinkan Bai Lixi untuk menjelaskan lebih lanjut. Sebuah organisasi bernama Serikat Pemusnahan Surgawi memperoleh pengakuan atas semua kekuatan di tanah sunyi kuno. Dalam serikat ini, pembudidaya bisa mengajukan medali. Medali ini adalah Pas Desolate kuno. Menggunakan Pas Desolate kuno, pembudidaya dapat mengeluarkan atau mengambil misi di Serikat Pemusnahan Surgawi. Kultivator meningkatkan grade mereka dengan menyelesaikan misi ini. Tingkat terendah dari Pas Desolate kuno adalah grade 1 dan yang tertinggi, grade 9. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak hak istimewa yang akan dinikmati seorang kultivator di kota-kota tanah kuno yang sunyi. Bai Lixi melanjutkan, Serikat Pemusnahan Surgawi ini memiliki asal yang sangat misterius. Bahkan sampai saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang mendukungnya. Namun, itu bukan masalah bagi pembudidaya biasa. Mendapatkan Ancient Desolate Pass adalah cara yang baik untuk memasuki Ancient Desolate Lens dengan cepat. Petik 2. Saat keduanya berbicara, Bai Lixi memimpin Xiao Chen ke restoran terbesar di kota, Paviliun Pertemuan Abadi. Ketika Xiao Chen meminta kamar superior, dia harus membayarnya dengan batu roh kelas rendah juga. Uang kertas perak dari luar tidak berguna. Setelah istirahat malam, Xiao Chen menanyakan informasi di restoran. Lagi pula, dia tidak bisa mengandalkan Bai Lixi untuk semuanya. Jika Xiao Chen mengajukan terlalu banyak pertanyaan kepada Bai Lixi, dia akhirnya bisa mengalihkan topik ke seni tempering tubuh cakrawala, yang sangat menjengkelkan. Banyak pembudidaya memasuki restoran setiap hari, itu adalah tempat yang nyaman untuk mendapatkan informasi. Bab 405, Ahli Bela Diri Setengah Langkah. Setelah membayar beberapa batu roh kelas rendah ekstra, Xiao Chen memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dari pelayan di restoran. Ternyata medan perang iblis ini telah ditutup selama lebih dari 100 tahun. Baru dibuka 2 tahun lalu. Setelah itu, banyak pembudidaya mulai datang ke Pulau Boulder. Xiao Chen mengetahui bahwa medan pertempuran iblis dikabarkan menjadi medan perang kuno. Perang besar telah terjadi di sana selama era kuno. Pada akhirnya, manusia menderita kekalahan yang menyedihkan. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mati di tangan iblis dan binatang iblis. Kaisar manusia terakhir yang menggunakan kekuatan tertingginya merobek ruang medan perang, mengubahnya menjadi medan perang iblis hari ini. Pembudidaya manusia yang tak terhitung jumlahnya meninggal di medan perang iblis. Harta karun rahasia para pembudidaya kuno itu terkubur di medan perang. Kemudian, selama dinasti Tianwu, seseorang menggunakan formasi untuk menghubungkan ke gerbang ruang ini. Dia menemukan bahwa ruang ini menjadi dunia kecil. Demons dan demonic beast yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di dalam. Segala macam harta karun rahasia kuno berserakan di tanah. Itu menjadi tempat yang penuh bahaya dan pertemuan kebetulan. Pelayan itu tidak mengetahui banyak hal secara spesifik. Lagi pula, dia belum pernah ke Demon Battlefield, dia tidak punya cara untuk mengetahui detailnya. Setelah Xiao Chen menghadiahi pihak lain dengan 10 batu roh kelas rendah dan mengirimnya dalam perjalanan, dia berpikir, mengumpulkan informasi seperti ini tidak memberi saya pemahaman yang lengkap tentang situasinya. Saya harus menemukan seorang kultivator yang pernah ke medan pertempuran iblis sebelum saya bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Haha, bocah, jangan terlalu memikirkan ini. Karena saya telah setuju untuk pergi dengan Anda, mengapa Anda masih khawatir? Bai Lixi turun dari lantai atas dan menjatuhkan pantatnya di seberang Xiao Chen sambil tertawa.
Xiao Chen mengambil cangkir anggur dari meja dan menyesapnya dengan lembut. Dia tersenyum tak berdaya, aku harap kamu bisa diandalkan, kalau begitu. Bai Lixi meneguk anggur sebelum menyeka mulutnya dengan lengan bajunya. Dia berkata, jangan repot-repot dengan informasi yang tidak masuk akal itu. Pelajari saja peta yang saya berikan kepada Anda dengan hati-hati dan jangan berkeliaran ke wilayah inti. Selain menjaga kewaspadaan Anda terhadap iblis dan binatang iblis, Anda hanya perlu menjaga kewaspadaan Anda terhadap pembudidaya lain. Sejujurnya, sebagian besar kematian di Demon Battlefield terjadi di tangan manusia lain. Petik 2. Dada Xiao Chen menegang. Sepertinya situasinya lebih buruk dari yang dia kira. Dia tidak hanya harus berurusan dengan demonic beast dan demon yang tidak dikenal, tetapi dia juga harus menjaga kewaspadaannya terhadap serangan diam-diam dari manusia lain. Harta karun rahasia kelas medial ini mungkin lebih sulit didapat daripada yang dibayangkan Xiao Chen. Tanda pisah. Pada hari-hari berikutnya, Xiao Chen menjelajahi lingkungan kota kecil itu. Binatang iblis berkeliaran di sana. Itu membuat lokasi ini cocok untuk berlatih teknik bela diri. Sebelum Xiao Chen pergi ke Demon Battlefield, dia bisa menjaga dirinya dalam kondisi ideal setiap saat. Tanda pisah. Segera, 6 hari telah berlalu. Kota kecil yang awalnya ramai menjadi sunyi. Sejumlah besar pembudidaya dengan cepat menuju ke arah yang sama. Setelah hampir semua pembudidaya di paviliun pertemuan abadi pergi, Bai Lixi dan Xiao Chen mengikuti mereka. Di mana-mana keduanya lewat, binatang iblis yang mati berserakan di tanah, dibunuh oleh para pembudidaya yang datang sebelum mereka. Tidak ada yang menghalangi jalan mereka. Setelah 6 jam, keduanya berhenti di pusat Pulau Boulder. Kerumunan besar sudah berkumpul di sana, hitungan kasar memberi setidaknya 1000 pembudidaya. Saya mendengar seorang raja bela diri kelas rendah telah memperoleh 9 puncak harta karun rahasia kelas rendah terakhir kali. Kemudian, dia membawa mereka ke pelelangan di Desolate City dan mendapatkan banyak uang. Petik 2. Ada orang lain yang beruntung. Dia memburu Blood Demon berperingkat tinggi dan menjual Demon Core-nya untuk setidaknya 10.000 batu roh kelas medial. Petik 2. Banyak pembudidaya membahas harta menarik yang bisa diperoleh dari Demon Battlefield. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka melihat ruang kosong di tengah. Bai Lixi tersenyum dingin, orang-orang ini benar-benar ceroboh. Itu sudah akan mengesankan jika setengah dari para pembudidaya ini bertahan hidup. Petik 2. Tatapan Xiao Chen berkeliaran di sekitar kerumunan, mencari pembudidaya yang layak untuk dicatat. Namun, beberapa pembudidaya berpengalaman menyembunyikan diri dengan sangat baik. Sulit untuk mendapatkan informasi apapun hanya dengan melihat. Adapun beberapa pembudidaya yang bersemangat yang tidak bisa tutup mulut, ini jelas merupakan perjalanan pertama mereka ke medan pertempuran iblis. Mereka tidak tahu situasi di dalam. Bulan purnama bergerak perlahan di langit, merayap ke puncaknya di depan tatapan penuh harap orang banyak. Seketika, area tengah menyala dengan cahaya lembut, tampak seperti pilar yang menjulang tinggi. Ruang di sekitar pilar cahaya mulai berputar perlahan. Para pembudidaya melompat ke pilar cahaya dan menghilang dari pandangan Xiao Chen. Pilar cahaya ini pastilah pintu masuk ke Demon Battlefield. Ketika sebagian besar pembudidaya telah menghilang, Xiao Chen bersiap untuk masuk. Ekspresi Bai Lixi tiba-tiba berubah, dan dia menarik kembali Xiao Chen. Dia berkata, tunggu sebentar. Xiao Chen merasa ragu saat dia bertanya, ada apa? Bai Lixi menunjuk dan berkata, lihat di sana. Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuk Bai Lixi. Dia melihat 10 pembudidaya kuat yang aneh dengan aura yang sangat kuat. Dia tidak bisa merasakan kekuatan kelompok orang ini. Aku hampir merindukan mereka. Ini semua adalah ahli setengah langkah martial monarch. Sepertinya mereka bekerja sama untuk membunuh iblis peringkat tinggi. Operasi semacam itu cukup langka. Saya harus mengikuti mereka dan menonton. Pergi, dapatkan harta karun rahasia sendirian. Bai Lixi berbisik dengan kilatan intens di matanya. Xiao Chen sedikit mengernyit, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Bai Lixi tersenyum dan berkata, terima kasih, saya telah mengembangkan seni tempering tubuh cakrawala ke lapisan keempat. Kekuatan saya 2 kali lipat dari 3 bulan yang lalu. Petik 2. Xiao Chen agak terkejut. Bai Lixi ini benar-benar jenius dalam mengolah tubuh. Dalam waktu sesingkat itu, ia berhasil mengolah teknik budidaya peringkat surga ke lapisan keempat. Jangan terlalu serakah dan mati lebih awal. Jika tidak, bagian terakhir dari seni tempering tubuh cakrawala akan hilang. Aku akan bergerak dulu. Melihat 10 orang aneh masuk, Bai Lixi tertawa saat mengikuti mereka, memasuki pilar cahaya. Kemudian, Bai Lixi berbalik dan mengingatkannya, berhati-hatilah dan jangan mempertaruhkan nyawamu untuk keuntungan kecil. Ingatlah untuk berhati-hati dengan orang-orang di belakangmu. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah menghabiskan waktu bersama Bai Lixi, dia menjadi lebih memahaminya. Meskipun dia bukan orang yang benar atau memiliki temperamen yang baik, dia bukan orang yang licik yang memainkan trik licik. Dia cukup lugas. Ini sangat cocok untuk Xiao Chen. Dia mengeluarkan manual rahasia dari cincin semesta dan melemparkannya ke Bai Lixi. Ketika Bai Lixi mendengar suara itu, dia segera berbalik dan menangkap manual rahasia. Ketika dia melihat isinya, ekspresinya berubah menjadi liar karena kegembiraan.
Ketika Bai Lixi mendongak dan ingin mengatakan sesuatu, dia menemukan bahwa Xiao Chen telah menghilang dan memasuki pilar cahaya di depannya. Dia tidak bisa menahan senyum, bocah ini, setidaknya dia tidak menipu saya. Secara alami, apa yang telah dilemparkan Xiao Chen adalah paruh terakhir dari seni tempering tubuh cakrawala. Setelah mengamati Bai Lixi begitu lama, dia memutuskan bahwa Bai Lixi tidak membohonginya. Karena itu masalahnya, tidak perlu menyeretnya. Meskipun Xiao Chen ingin memaksimalkan keuntungannya, dia akan menepati janji yang dia buat. Weng, setelah Xiao Chen memasuki cahaya, alam sunyi muncul di hadapannya. Dia mendongak dan melihat langit merah dengan awan merah sesekali melayang. Bebatuan berserakan di tanah, dan tidak ada rumput. Hanya beberapa tanaman aneh yang tumbuh secara sporadis di seluruh ruang. Pemandangan ini sangat rumit. Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk memindai area seluas 300 meter di sekelilingnya. Xiao Chen tidak hanya menemukan gundukan, bukit tandus, dan rawa, tetapi dia juga menemukan hutan dengan beberapa tanaman aneh. Itu sangat aneh. Xiao Chen mengeluarkan peta dan mulai mencari lokasinya saat ini. Pilar cahaya di Pulau Boulder akan mengirim pembudidaya ke tempat-tempat acak di pinggiran Demon Battlefield. Selain beberapa alat khusus, tidak ada yang bisa mengontrol di mana mereka muncul di medan pertempuran iblis. Setelah Xiao Chen mengetahui di mana dia berada, dia dengan hati-hati menyimpan peta dan melihat sekeliling. Banyak pembudidaya dalam visi Xiao Chen berada dalam kelompok 2 atau 3 orang, melihat sekeliling dengan penuh semangat. Beberapa kultivator berpengalaman dengan hati-hati melihat sekeliling. Tangan mereka mencengkeram senjata mereka, dan mereka menatap para pembudidaya di sekitarnya. Sesekali, ekspresi sengit melintas di wajah mereka. Teman, apakah kamu sendirian? Ayo berkelompok. Tepat saat Xiao Chen hendak pergi, tawa candid datang dari belakangnya. Xiao Chen berbalik dan melihat seorang pembudidaya berjubah abu-abu dengan rambut pendek. Dia memiliki wajah persegi dan tampak berusia sekitar 20 tahun. Sebuah pedang tergantung di pinggangnya saat dia berjalan ke Xiao Chen sambil tersenyum. Dia adalah Raja Bela Diri kelas superior. Beberapa pembudidaya dari berbagai kultivasi mengikuti pembudidaya berjubah abu-abu ini. Kebanyakan dari mereka adalah Raja Bela Diri kelas medial. Kultivator berambut pendek memperkenalkan dirinya, nama saya Wei Tong. Teman-teman saya dan saya di sini untuk pertama kalinya. Dari kelihatannya, ini juga harus menjadi ekspedisi pertamamu. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Saat mereka berbicara, tatapan Wei Tong dengan cepat menyapu penampilan Xiao Chen. Tatapannya sejenak tertuju pada sepatu dan jubahnya. Namun, ketika Wei Tong melihat sarung tangan hitam di tangan Xiao Chen, keserakahan melintas di matanya sebelum menghilang. Namun, dia menutupinya dengan sangat baik. Senyumnya terlihat sangat tulus. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Dia telah melihat keserakahan pihak lain. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Aku sudah terbiasa sendirian. Wei Tong mengungkapkan kekecewaannya saat dia berkata, sayang sekali. Jika saudara menginginkannya, Anda dapat mencari kami kapan saja. Petik 2. Xiao Chen menangkupkan tangannya dan membungkuk sebelum berbalik. Dia menarik auranya dan meninggalkan tangannya di gagang pedang, menjaga kewaspadaannya. Setelah Xiao Chen keluar dari jangkauan pendengaran, seorang kultivator di belakang Wei Tong memperhatikannya dengan sorot tajam di matanya. Dia bertanya, ragu, kakak, mengapa kamu tidak bergerak? Dia adalah domba yang digemukkan, siap untuk disembelih. Dia memiliki 3 harta karun rahasia padanya. Petik 2. Itu benar, bos. Dia hanya Raja Bela Diri kelas rendah puncak. Kita bisa menghadapinya dalam beberapa gerakan. Setelah kami membunuhnya, tidak akan ada masalah, kata orang lain. Ekspresi Wei Tong tenang saat dia berkata, bodoh, apa menurutmu aku tidak tahu perbedaan antara domba gemuk dan serigala ganas? Jika kami mengandalkan wawasan Anda, alih-alih memakan anak domba itu, dia mungkin akan memakan kami sebagai gantinya. Orang ini memiliki mata yang tenang, dan tangannya bertumpu pada gagang pedangnya setiap saat. Dia menjaga jarak tertentu dariku, memberi dirinya ruang untuk maju atau mundur. Berdasarkan poin-poin ini, jelas bahwa orang ini tidak hanya berhati-hati. Bagaimana bisa semudah itu? Wei Tong berhenti sejenak dan melihat ke arah yang ditinggalkan Xiao Chen. Kemudian, dia melanjutkan, lebih penting lagi, meskipun orang ini hanya Raja Bela Diri kelas rendah, ki pembunuhannya lebih padat daripada milikku. Dia bukan orang yang baik hati. Harta karun rahasia pada dirinya mungkin berlumuran darah. Petik 2. Bab 406, membunuh binatang iblis untuk mengungkap harta karun rahasia. Lalu apa yang harus kita lakukan, kakak? Aku benar-benar tidak tahan melihat domba yang gemuk itu pergi. Petik 2. Wei Tong berkata dengan tegas, bahkan jika kamu tidak tahan, kamu harus melakukannya. Medan perang iblis ini penuh dengan domba untuk kita sembelih. Berhati-hatilah untuk tidak menyinggung seseorang yang tidak mampu Anda lakukan. Bahkan jika Anda memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup. Ayo pergi. Petik 2. Siu. Tanda pisah. Tetesan darah jatuh dari Lunar Shadow Saber. Xiao Chen meretas binatang iblis peringkat 7 yang menghalangi jalannya. Tidak lama setelah Xiao Chen berpisah dari kelompok Wei Tong, Demon Beast menyerang. Binatang iblis di sini sangat licik dan sabar.
Beberapa kali, setelah mengeluarkan banyak upaya untuk membunuh binatang iblis, beberapa binatang iblis akan menyerang Xiao Chen saat dia santai. Jika Xiao Chen tidak menjaga kewaspadaannya, dia mungkin akan jatuh di bawah serangan mereka. Saat Xiao Chen menggali inti iblis, dia berpikir dengan agak ragu, bukankah seharusnya ada harta karun rahasia yang tak terhitung jumlahnya mengotori medan perang iblis? Mengapa saya tidak melihat satu pun? Bang, bang, pada saat ini, suara yang kuat mencapai Xiao Chen dari depan dengan angin. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan melihat sekeliling. Dia menemukan titik pandang yang tinggi dan memindai area tersebut. Suara itu datang dari sekitar 2000 meter di depan. Xiao Chen tidak bisa melihat sejauh itu, tapi untungnya, dia masih memiliki sense spiritualnya. Dua raja bela diri kelas medial di kejauhan bertempur sengit dengan binatang iblis peringkat 7 awal. Binatang iblis itu tampak seperti banteng yang mengamuk. Sebuah tanduk tajam menonjol dari kepalanya, sebagian besar ditutupi bulu merah menyala. Itu tampak seperti bola api yang menyala-nyala. Saat berjalan, tanah bergetar. Binatang iblis tampak menakutkan, tetapi ketika kedua raja bela diri bekerja bersama, itu bukan tandingan keduanya. Kekuatan raja bela diri memaksanya mundur. Bagaimanapun, itu hanya binatang iblis peringkat 7 awal. Serangan dua raja bela diri sangat kuat. Selain itu, mereka tidak memaksakan diri atau mengambil risiko yang tidak perlu. Mereka bisa maju atau mundur kapan saja mereka mau. Kekalahan demonik bis hanya masalah waktu. Itu hanya membunuh binatang iblis, tidak ada yang mengesankan, komentar Xiao Chen acuh tak acuh dan bersiap untuk menarik sense spiritualnya. Namun, dia menemukan sesuatu yang menarik. Puci, binatang iblis mati, dan kedua raja bela diri merobek perutnya dengan pisau tajam. Harta karun rahasia yang berlumuran darah jatuh. Harta karun rahasia ini adalah ukiran binatang perunggu yang sangat indah. Ini harus menjadi binatang iblis atau binatang roh yang ada di era kuno. Energi spiritual tercium dari harta karun rahasia. Meskipun berlumuran darah, tidak ada yang bisa menyembunyikan energi spiritual yang luar biasa itu. Xiao Chen menyaksikan adegan ini dan merasa tidak percaya. Membunuh binatang iblis untuk mengungkap harta karun rahasia, apakah ini mirip dengan MMORPG di kehidupanku sebelumnya? Itu tidak mungkin, kan? Saya telah membunuh begitu banyak binatang iblis, tetapi saya tidak mendapatkan harta karun rahasia. Apakah ini masalah dengan drop rate? Xiao Chen tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat Raja Bela Diri mendapatkan hadiah mereka, dia bingung. Dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan sense spiritualnya berlama-lama di daerah itu. Hanya satu harta karun rahasia yang muncul, tetapi tim yang terdiri dari dua orang membunuh binatang iblis. Mendistribusikan harta karun rahasia akan menjadi masalah. Bahkan jika mereka tidak memutuskan kepemilikan sekarang, memutuskan siapa yang akan mempertahankannya akan menimbulkan masalah tersendiri. Momen ini akan menguji karakter mereka. Harta karun rahasia yang lengkap, bahkan harta karun rahasia kelas rendah yang paling lemah, akan bernilai setidaknya 1000 batu roh kelas medial. Jika seseorang beruntung, mereka mungkin bisa menjualnya untuk beberapa ribu batu roh kelas medial. Terlepas dari situasinya, ini adalah barang berharga. Itu akan menggerahkan sebagian besar pembudidaya. Xiao Chen terus menonton dengan penuh minat. Bang, seperti yang diharapkan Xiao Chen, setelah keduanya memverifikasi bahwa itu adalah harta karun rahasia, mereka menyerang pada saat yang sama. Mereka berjuang sampai mati demi harta karun rahasia. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia tersenyum pahit, hanya harta karun rahasia kelas rendah. Jika mereka saling percaya, ini tidak akan terjadi. Memikirkannya, mereka mungkin membentuk tim ini dengan cepat. Mata keduanya memerah saat mereka meluncurkan segala macam gerakan membunuh. Mereka benci bahwa mereka tidak bisa membunuh pihak lain dengan segera. Pertarungan semakin intens, dan segera, mereka berdua menerima cedera yang signifikan. Terlepas dari siapa yang menang, mereka akan menderita luka parah pada tubuh dan esens mereka. Setelah beberapa saat, ketika seorang pemenang muncul, darah mengalir keluar dari tanah. Ekspresi Xiao Chen berubah. Itu adalah Blood Demon, salah satu ras dari dunia iblis. Xiao Chen telah melihat mereka sebelumnya di ruang aneh di paviliun pedang surgawi. Mereka memakan hati manusia dan sangat kejam. Bang, darah berubah menjadi sosok pucat. Dia memancarkan aura mengerikan saat dia menyerang dengan kecepatan kilat. Kukunya yang tajam menusuk ke arah hati para pembudidaya. Pertarungan antara dua pembudidaya mencapai momen penting. Bagaimana mereka bisa mengharapkan ini? Mereka berteriak dengan sedih, dan Blood Demon merobek hati mereka. Gan. Setan darah tertawa aneh saat dia memegang dua hati di tangannya. Dia mengungkapkan senyum jahat di wajahnya yang pucat. Xiao Chen tidak tahan untuk menonton adegan berikut. Setan darah menelan dua hati secara langsung, mengungkapkan kesenangannya. Sense spiritual Xiao Chen memberitahunya bahwa, setelah Blood Demon menelan hati para pembudidaya, aura buruknya menjadi lebih padat. Setan darah dengan santai menendang kedua mayat itu, dan mereka meledak, membasahi daerah sekitarnya dengan darah dan darah kental. Secret Tracer binatang perunggu terbang ke tangan Blood Demon. Setan darah mengungkapkan ekspresi mengejek di wajahnya, manusia memang ras yang paling rendah. Mereka tidak dapat menahan godaan sekecil apapun.
Mereka telah membuktikan ini berulang kali. Gan, 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 gan. Xiao Chen merasa itu sangat disayangkan. Setan darah ini harusnya setan darah tingkat rendah. Dia hanya sekuat Raja Bela Diri kelas medial. Jika dua Raja Bela Diri kelas medial telah menghadapi iblis darah dengan benar, mereka bisa membunuhnya dengan mudah. Namun, karena satu harta karun rahasia, mereka kehilangan akal sehat dan mati bahkan tanpa meninggalkan mayat. Setan darah itu melihat sekeliling. Ketika dia tidak melihat siapapun di dekatnya, dia menemukan binatang iblis peringkat 7 awal lainnya. Aura mengerikan dari Blood Demon membuat Demonic Beast ketakutan. Dia dengan mudah menaklukkan binatang iblis dan memasukkan harta karun rahasia ke dalamnya. Cahaya merah menyala di tangan Blood Demon. Luka Demonic Beast langsung pulih, tidak menunjukkan tanda-tanda cedera sebelumnya. Setelah dia menyelesaikan tugas ini, Blood Demon melepaskan Demonic Beast, puas. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan ekspresi serakah, "Aku ingin tahu seperti apa rasanya mangsa berikutnya." Hati manusia benar-benar enak. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa binatang iblis mengandung harta karun rahasia di tubuh mereka. Secara alami, harta karun rahasia berada di tangan iblis. Karena manusia ingin memburu mereka dan mendapatkan harta karun rahasia, pihak lain akan memperlakukan manusia sebagai mangsa mereka juga. Lawan yang lebih mampu akan memiliki tawa terakhir. Xiao Chen memperhatikan Blood Demon yang tersembunyi dan berkata dengan tenang, "Karena aku telah melihat Secret Treasure binatang perunggu, aku harus mengambilnya." Petik 2. Awan merah di langit tampak tak berujung dan permanen. Mereka hanya akan beriak ketika angin kencang bertiup. Langit ini seperti lukisan dengan hanya satu warna, merah tua. Xiao Chen bergerak cepat melintasi daratan. Dengan satu lompatan, dia melakukan perjalanan beberapa ratus meter. Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan angin kencang. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menghindari binatang iblis di jalannya. Jika dia tidak bisa menghindari mereka, dia akan mencoba untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Xiao Chen menghabiskan 1 jam penuh untuk melintasi jarak 2000 meter. Xiao Chen memindai area itu dengan spiritual sense-nya dan menemukan Demonic Beast di mana Blood Demon memilih untuk menyembunyikan Secret Treasure. Itu adalah binatang iblis peringkat 7 awal, harimau piton ungu. Itu tampak seperti harimau ganas. Kakinya panjangnya 10 meter dan agak ungu. Kadang-kadang, itu akan memancarkan gas hitam dari pori-porinya. Ekor ungu yang tampak seperti ular sanca ungu melingkar di punggung harimau piton ungu. Ekor ungunya setebal lengan orang dewasa. Ada benjolan di ujung ekor ungu yang tampak seperti kepala ular. Binatang iblis peringkat 7 awal sekuat Raja Bela Diri kelas medial biasa. Mengingat kekuatan Xiao Chen, dia bisa menghadapinya dengan mudah dalam 20 gerakan. Namun, demi setan darah yang tersembunyi di belakang, Xiao Chen harus menunjukkan pertunjukan yang bagus sebelum dia bisa memancingnya. Kalau tidak, usahanya akan sia-sia jika dia takut. Xiao Chen mengungkapkan dirinya dan mendarat di depan binatang iblis ini. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan gelombang energi ke sana. Xiao Chen tidak menggunakan esens terlalu banyak. Harimau piton ungu dengan mudah mengelak dengan miring ke samping. Tatapan sengit muncul di matanya saat meluncurkan dirinya ke Xiao Chen. Harimau piton ungu ini melompat melintasi jarak 200 meter dan tiba di depan Xiao Chen. Itu membuka rahangnya yang besar dan memperlihatkan 4 taring besar. Mereka berkilau dengan cahaya dingin saat menggigit leher Xiao Chen. Hah! Harimau piton ungu besar menciptakan angin kencang saat bergerak di udara, menyebabkan rambut Xiao Chen berkibar-kibar. Xiao Chen menarik pedangnya, dan cahaya pedang ungu muncul. Dia mengayunkannya ke leher harimau piton ungu. Binatang itu meraung dengan marah saat menyerang pedang itu dengan kaki kanannya. Xiao Chen didorong mundur beberapa langkah sebelum dia stabil. Harimau itu meraung dengan penuh semangat dan mendorong Xiao Chen kembali. Auranya berkobar saat diluncurkan ke Xiao Chen. Sial, sial, sial. Setiap serangan yang dilakukan oleh Purple Python Tiger dengan cakar depannya menciptakan suara yang mengesankan. Itu membawa beberapa 10.000 kilogram kekuatan saat menabrak Xiao Chen. Xiao Chen memegang pedangnya di depannya, mencegah cakar tajam mengirisnya. Tampaknya agak kuat. Cakarnya membawa kekuatan sekitar 40.000 kilogram. Namun, ini seharusnya bukan langkah pembunuhannya. Aku harus terus berakting. Saat Xiao Chen menghindar, dia menganalisis musuhnya dengan tenang di dalam hatinya. Dalam sekejap mata, dia bertukar ratusan gerakan dengan harimau piton ungu. Ketika harimau piton ungu melihat bahwa ia tidak dapat menjatuhkan Xiao Chen ke tanah, ia menjadi sangat marah. Itu membuka rahangnya dan meludahkan gelombang energi hitam ke Xiao Chen. Xiao Chen fokus, dan pedangnya berkedip dengan cahaya ungu. Dia memotong gelombang energi menjadi 2. Huci. Setelah dia membelah gelombang energi, kepala ular ungu melesat ke Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Tanpa diduga, ekor harimau piton ungu adalah ular piton ungu. Ini mengejutkan Xiao Chen, membuatnya melompat mundur. Namun, harimau piton ungu ini bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat Xiao Chen mundur, ia berhasil meraih kakinya. Ci, ci, tubuh ular melilit Xiao Chen beberapa kali dan meregangkan rahangnya untuk menggigit. Xiao Chen melihat taring yang gelap dan berbisa. Gigitan itu tidak hanya akan melukainya, tetapi juga mengandung racun. Dia menggerakkan tangan kirinya dengan kecepatan kilat dan mengatupkan rahang ular itu.
Energi mengalir ke lengan Xiao Chen, membiarkan kedua jarinya menjepit rahang ular itu. Saat Xiao Chen berurusan dengan ular sanca ungu, tubuh besar harimau piton ungu hancur. Xiao Chen mengalami pukulan di dadanya dan jatuh. Ini sudah cukup. Jika aku tidak bertarung dengan serius, binatang ini akan benar-benar memakanku, pikir Xiao Chen dalam hati sambil melihat harimau piton ungu membuka rahangnya, menargetkan lehernya. Bang! Ada suara berderak saat Xiao Chen meningkatkan kekuatan di tangan kirinya, menyebabkan kepala ular itu meledak. Kemudian, dia membanting tinjunya ke dada harimau piton ungu. Bab 407, Patung Perunggu Misterius. Kakak, Xiao Chen mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau. Pukulan ini mengandung 125.000 kekuatan. Kekuatan pukulan itu mengenai organ dalam dari harimau piton ungu, langsung menghancurkannya. Ketika tubuhnya yang besar akan jatuh, Xiao Chen berguling dan menghindarinya. Mayat harimau piton ungu mendarat dengan keras di tanah dengan ledakan keras. Pakaian Xiao Chen sudah terkoyak di bagian dada saat Purple Python Tiger menerjangnya. Rambut hitamnya yang halus berantakan, dan debu menutupi tubuhnya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Ketika Blood Demon, yang bersembunyi di kegelapan, melihat semua ini, dia santai. Dia menjilat bibirnya, menggerakkan lidahnya dalam lingkaran penuh, dan menunjukkan tatapan serakah di matanya. Xiao Chen meregangkan tubuhnya sebelum mengeluarkan pisau tajam dari cincin semestanya. Dia merobek perut harimau piton ungu dan darah segera mengalir keluar. Sebuah patung perunggu indah juga jatuh dari perut binatang itu, berlumuran darah. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan kekuatan isap menarik patung perunggu itu kepadanya. Itu melayang di atas telapak tangannya. Xiao Chen menancapkan pedangnya di tanah di sebelahnya dan mengeluarkan selembar kain tua. Kemudian, dia perlahan menyeka darah dari patung perunggu. Patung yang sangat realistis yang diisi dengan dao tertinggi muncul di hadapan Xiao Chen. Ketika Xiao Chen dengan jelas melihat penampilan patung itu, dia merasa itu sangat akrab. Tiba-tiba, dia ingat bahwa dia melihatnya di ringkasan harta karun rahasia kuno dari Sekte Li Api. Segala sesuatu yang muncul di kompendium harta karun rahasia kuno adalah harta karun rahasia yang terkenal dari era kuno. Jika itu bukan harta karun rahasia kelas superior, itu tidak akan muncul di dalamnya. Namun, berdasarkan aura patung perunggu, itu jelas bukan yang asli. Ini harus palsu. Suara yang sangat samar datang dari belakang Xiao Chen. Jika dia tidak memperhatikan, dia tidak akan mendengarnya. Aku telah menunggumu begitu lama. Sudut bibir Xiao Chen melengkung, memperlihatkan senyuman. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam lunar Shadow Saber. Dia berputar dan menikam pedang ke tanah. Ujung pedang menghantam genangan darah yang mengalir. Xiao Chen menggunakan sedikit kekuatan, listrik ungu berderak dan berkedip-kedip pada bilah seputih salju. Ah! Jeritan menyedihkan yang menyedihkan bergema, dan genangan darah berubah menjadi sosok manusia. Lunar Shadow Saber menyematkan pihak lain ke tanah. Esens murni dan tirani yang dikaitkan dengan petir mengamuk di dalam tubuh Blood Demon ini, menyebabkannya berkedut terus-menerus tanpa kemampuan untuk melawan. Jangan bunuh aku, saya masih memiliki banyak harta karun rahasia. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Setan darah berusaha menyuap Xiao Chen dengan suara bergetar saat ekspresi sedih muncul di wajahnya. Setan darah merasa ngeri di dalam hatinya. Awalnya mengira bahwa orang ini telah jatuh cinta pada tipuannya dan tidak terlalu kuat. Dia tidak mengharapkan serangan tiba-tiba, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Xiao Chen, yang secara pribadi menyaksikan setan darah ini menelan hati manusia, tidak mempercayai tawarannya. Jika dia mencoba mendapatkan keuntungan kecil dari iblis licik ini, dia pasti akan menderita karenanya. Xiao Chen mengeluarkan pedangnya, dan nyala api ungu yang ganas menyembur dari mata kanannya, dia bermaksud untuk membakar setan darah ini sampai mati. Saat api ungu yang ganas mengamuk, Blood Demon memekik sedih sebelum suaranya perlahan memudar. Setelah beberapa saat, dia tidak lebih dari tumpukan abu. Xiao Chen menusuk tumpukan abu dengan pedangnya beberapa kali, dan inti iblis merah muncul. Inti iblis berisi aura mengerikan dan mengerikan. Jika aura buruk di inti iblis bisa diserap, itu akan sangat meningkatkan ki membunuh seorang kultivator. Pada saat yang sama, itu bisa meredam energi mental seorang kultivator. Barang-barang seperti itu sering langka. Namun, inti iblis dari iblis darah peringkat rendah tidak terlalu berharga. Aura buruk di dalam tidak memiliki banyak efek pada Raja Bela Diri. Xiao Chen dengan santai melemparkan inti iblis ke cincin semestanya. Kemudian, dia mengeluarkan kompendium harta karun rahasia kuno. Segera, dia menemukan asal-usul patung perunggu itu. Makhluk yang digambarkan oleh patung perunggu itu adalah binatang bermutasi dari era kuno. Binatang bermutasi ini disebut Yan. Itu adalah binatang bermutasi yang dikaitkan dengan api terkuat di dunia. Catatan TL, Yan dalam bahasa Cina berarti api. Namun, menyebut binatang itu flame tampaknya konyol dalam bahasa Inggris. Maka saya menempel pada pinyin. Yan mengkonsumsi api sebagai makanannya. Tidak ada api di dunia ini yang tidak bisa dimakannya. Semakin banyak api yang dimakannya, semakin kuat api yang bisa dihasilkannya. Menggunakan binatang Yan sebagai inspirasi, para pembudidaya kuno menciptakan harta karun rahasia yang bisa melahap segala jenis api. Begitu api menyatu di dalam,
harta karun rahasia bisa memuntahkan api yang sangat kuat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Yan Beast yang sebenarnya, itu tidak jauh lebih lemah. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Itu adalah harta karun rahasia kelas superior puncak. Setelah Xiao Chen membaca pengantar, dia bermain dengan harta karun rahasia di tangannya. Patung perunggu itu hanya bersinar dengan sedikit cahaya spiritual. Dia berkata, cahaya dari harta karun rahasia kelas superior dapat menerangi langit. Energi spiritualnya bisa mencapai 5 kilometer. Patung perunggu Yan Beast ini terlihat biasa saja. Itu benar-benar palsu. Petik 2. Xiao Chen menghapus tanda sisa pada patung perunggu Yan Beast dan mencapnya dengan tandanya sendiri. Kemudian, dia bersiap untuk menggunakan Purple Thunder True Fire-nya untuk menguji kekuatan Yan Beast ini. Tiba-tiba, suara keras datang dari langit yang jauh seperti guntur. Itu sangat keras sehingga membuat gendang telinga sakit. Xiao Chen mendongak dan melihat pusaran air besar muncul di awan merah di kejauhan. Baut petir merah yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit. Aura yang kuat muncul di tanah dan naik ke langit, menyebarkan awan merah. Banyak pembudidaya merasakan aura ini di dalam Demon Battlefield. Banyak dari mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan melihat ke atas sebelum dengan cepat terbang. Ketika Xiao Chen merasakan energi berfluktuasi di udara, dia bergumam, aura yang sangat kuat. Ini sama dengan seorang martial monarch. Apakah itu yang diburu oleh Raja Bela Diri setengah langkah itu? Petik 2. Keingintahuan yang kuat muncul di hati Xiao Chen. Dia merasa terdorong untuk menyelidiki situasi, tetapi dia akhirnya menekan rasa ingin tahunya. Bahkan martial monarch setengah langkah yang paling biasa pun bisa menghadapi Xiao Chen dengan beberapa gerakan. Akan terlalu naif baginya jika dia mencoba mendapatkan sesuatu dari situasi itu. Lebih buruk lagi, masih ada iblis sekuat Raja Bela Diri. Jika dia tidak takut, dia bisa bergabung dalam kegembiraan. Xiao Chen menarik pandangannya dan terus maju sambil mempertahankan kewaspadaannya. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa iblis yang lebih licik. Beberapa dari mereka hanya melemparkan harta karun rahasia ke tanah. Mereka mengandalkan aura harta karun rahasia untuk menarik perhatian seorang kultivator saat mereka meluncurkan serangan diam-diam. Beberapa dari mereka bahkan berpura-pura menjadi manusia dan mencoba mendekati Xiao Chen sebelum mengambil kesempatan untuk bergerak. Xiao Chen melihat semua skema ini. Dalam perjalanannya ke harta karun rahasia kelas medial, dia mendapatkan 3 atau 4 harta karun rahasia kelas rendah lainnya. Xiao Chen berhenti bergerak ketika dia mencapai hutan batu yang berantakan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saya akhirnya tiba di sini. Ini tentu saja pinggiran Demon Battlefield. Saya harap Bai Lixi tidak berbohong kepada saya. Petik 2. Hutan batu yang berantakan membentang beberapa ribu meter. Batu-batu aneh berdiri tegak, masing-masing tingginya setidaknya 10 meter. Suasana di dalam hutan sangat aneh, sangat sunyi. Ketika angin bertiup melewatinya, aroma berdarah samar mencapai Xiao Chen. Xiao Chen memindai hutan dengan sense spiritualnya dan segera menemukan harta karun rahasia kelas medial yang disebutkan Bai Lixi. Sepasang sepatu hitam tergeletak dengan tenang di atas pilar batu di tengah hutan. Xiao Chen bisa merasakan sepatu itu berkedip-kedip dengan cahaya spiritual yang padat dengan sense spiritualnya. Energi spiritualnya memberi tekanan. Energi spiritual yang terkandung di dalam sepatu lebih besar daripada harta karun rahasia kelas rendah. Ini, setidaknya, harta karun rahasia kelas medial awal. Bai Lixi tidak menipunya. Wajah Xiao Chen bersinar dengan sukacita. Secara kebetulan, sepatu windwalk yang dia gunakan tidak bisa lagi mengikutinya. Mereka sekarang hanya bisa meningkatkan kecepatannya 10%. Kecepatan gerakan Xiao Chen tidak bisa menembus Mach 2 dan terjebak di kemacetan. Berdasarkan pengalaman Xiao Chen saat bepergian ke sini, iblis sering meninggalkan harta karun rahasia di tanah untuk menarik perhatian para pembudidaya sebelum membunuh mereka. Tempat ini seharusnya tidak menjadi pengecualian. Jika tidak ada bahaya, harta karun rahasia ini pasti sudah diklaim sejak lama. Xiao Chen memindai area itu lagi dengan sense spiritualnya tetapi tidak menemukan keberadaan iblis. Dia mengharapkan ini, tetapi itu tidak berarti tidak ada bahaya. Kemampuan iblis untuk menyembunyikan aura mereka jauh lebih baik daripada manusia. Kecuali Xiao Chen melihat iblis dengan matanya sendiri, sangat sulit bagi sense spiritualnya untuk mengetahui kehadiran mereka. Karena iblis ini bisa menggunakan harta karun rahasia kelas medial sebagai umpan, itu mungkin bukan iblis darah peringkat rendah. Itu pasti akan lebih kuat daripada Blood Demons tingkat rendah yang bisa dibunuh Xiao Chen dengan mudah. Saya harus memikirkan cara untuk menghadapi ini, Xiao Chen merenung sambil menunggu di luar hutan batu. Dia tidak terburu-buru untuk masuk. Musuh tersembunyi selalu yang paling menakutkan. Seseorang tidak dapat mengantisipasi dari mana musuh akan datang atau seberapa kuat musuh itu. Xiao Chen dengan santai melambaikan tangannya dan menarik 7 atau 8 batu dengan ukuran yang hampir sama. Yang paling tidak dimiliki hutan ini adalah batu. Xiao Chen mengirimkan beberapa helai essence, dengan lembut membuat batu-batu itu mengapung. Kemudian, dia menggunakan 2 jari untuk mengirimkan pedang ki yang tajam. Saat jari Xiao Chen bergerak, dia mengukir patung di udara. Pecahan batu jatuh terus-menerus, dan segera, elang batu yang indah muncul. Xiao Chen tidak menghentikan jarinya dan terus mengukir.
8 elang batu dengan cepat muncul, mengelilinginya dan mengambang dengan tenang di udara. Mantra penganugerahan kehidupan. Xiao Chen berteriak dan menunjuk ke depan. 8 elang batu di udara semuanya hidup kembali. Puta, rentang sayap elang panjangnya lebih dari 1 meter. Mereka menciptakan tornado kecil di tanah saat mereka mengepakkan sayapnya. Mereka terbang ke hutan batu seperti anak panah yang meninggalkan busur. Dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, bantuan dari lapisan ke-6 Purple Thunder Divine Incantation, dan keakrabannya dengan Life Bestowal Spell, dia dapat dengan mudah membuat 8 elang. Ketika elang mendekati harta karun rahasia, 3 sinar merah menyala dan meledakkan 3 elang terkemuka menjadi debu. Bagaimanapun, elang ini dibuat dari batu biasa. Mereka tidak memiliki kecakapan tempur yang tinggi. Pada saat yang sama, Blood Demon yang mengenakan jubah merah panjang muncul di atas pilar batu. Kulitnya pucat, dan tatapannya sinis. Setan darah berjubah merah mengayunkan tangannya dan mengirimkan beberapa sinar energi merah lagi, mencoba menghancurkan 5 elang yang tersisa. Ini adalah iblis darah tingkat menengah. Kekuatannya setara dengan Raja Bela Diri kelas superior dengan kondisi yang dipahami. Dia akan cukup sulit untuk dihadapi tetapi masih dalam jangkauan kemampuan Xiao Chen. Saya harus terus menguji situasi dan memastikan dia sendirian. Xiao Chen melambaikan tangannya dan menarik 10 batu aneh. Kedua tangannya bergerak dengan anggun, dan serutan batu jatuh. Xiao Chen mendorong fokus dan gerakannya ke batas mereka. Dalam 3 napas, elang batu selesai. Suara mendesing. Elang besar 10 aneh naik ke udara dan melesat ke pilar batu. Mereka melebarkan sayap dan bergerak bersama, menutupi langit. Bab 408, Pertempuran berdarah di hutan batu. Dengan begitu banyak elang, satu Blood Demon tidak bisa menghancurkan mereka semua secara instan. Pada saat itu, saya dapat menggunakan kesempatan untuk mengontrol elang untuk merebut harta karun rahasia. Kecuali ada setan darah lainnya, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengungkapkan tatapan hati-hati. Ledakan, ledakan, ledakan. Elang yang terbang menuju harta karun rahasia hancur menjadi debu, satu demi satu. Xiao Chen memfokuskan semua sense spiritualnya pada salah satu elang di dalam grup. Elang dengan gesit menghindari serangan dan mengambil kesempatan untuk merebut sepasang sepatu dengan cakarnya, dengan cepat mundur. Bang! Sebelum elang ini bisa terbang jauh, panah darah menghancurkannya. Sepatu itu jatuh ke tanah. Setan darah lain muncul di pilar batu. Dia mengenakan jubah biru panjang, dan auranya tidak lebih lemah dari yang pertama. Tanpa diduga, itu adalah iblis darah tingkat menengah lainnya. 2 iblis darah tingkat menengah, ini agak bermasalah, pikir Xiao Chen dalam hati. Namun, terlepas dari situasinya, saya harus mencobanya. Harta karun rahasia kelas medial tidak mudah ditemukan. Api ungu menyala dengan penuh semangat di mata kanan Xiao Chen. Kemudian, dengan cepat dikompresi, menjadi semakin kecil. Segera, api ungu tak terbatas membentuk cahaya ungu berbentuk belah ketupat. Dengan pikiran, cahaya ungu dengan cepat memanjang. Siu, cahaya ungu berubah menjadi panah ungu dan melesat menuju Blood Demon tingkat menengah kedua. Panah ungu bergerak seperti seberkas cahaya, menembus penghalang ruang. Segera, kecepatannya mencapai Mach 3. Setan darah berjubah biru tidak punya waktu untuk bereaksi, dan sebuah lubang berdarah muncul di bahunya. Pada saat yang sama Xiao Chen telah menembakkan panah api ungu, dia mengaktifkan sepatu Windwalk dan maju dengan kecepatan kilat. Dia berhasil meraih sepatu hitam saat sepatu itu jatuh ke tanah. Ketika 2 setan darah melihat Xiao Chen mengambil harta karun rahasia, mereka tidak heran. Sepertinya mereka sudah mengantisipasi ini. Setan darah yang disambar Purple Thunder True Fire menjilat bibirnya. Dia memasang ekspresi seram saat dia tersenyum, domba gemuk lain menyerahkan dirinya kepada kita. Betapa tebalnya membunuh Ki, saya suka itu. Terlepas dari situasinya, kamu tidak bisa melawanku untuk yang satu ini. Petik 2. Setan darah lainnya menatap Xiao Chen dengan dingin dan tersenyum, itu akan tergantung pada kemampuanmu. Jika Anda tidak dapat menghabisinya, saya tidak keberatan membantu Anda. Petik 2. Gan. Blood Demon berjubah biru tertawa aneh. Luka di bahunya sembuh dengan cepat saat dagingnya menggeliat. Dia tertawa dan berkata, saya tidak bisa menghabisinya. Apa lelucon? Aku akan berurusan dengannya dalam 10 gerakan. Petik 2. Betapa anehnya. Sepertinya 2 iblis darah ini menungguku untuk jatuh ke dalam perangkap mereka. Mungkin iblis membiarkan panah Purple Thunder True Fire menyerangnya untuk memancingku keluar. Xiao Chen mengungkapkan tatapan merenung. Kemudian, dia dengan cepat menempatkan harta karun rahasia di cincin semestanya. Dia memutuskan untuk memikirkannya nanti, setelah dia meninggalkan tempat ini. Terlepas dari situasinya, menghadapi 2 iblis darah tingkat menengah secara bersamaan terlalu berbahaya. Menyadari hal ini, Xiao Chen mendorong tanah dan berbalik untuk mundur. Manusia, jangan pergi. Tidak ada yang pernah lolos setelah memasuki hutan batu ini. Gan. Blood Demon tertawa saat dia mengejar Xiao Chen. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia agak terkejut. Beberapa batu besar di depan muncul dan menghalangi jalannya. Merusak. Xiao Chen langsung menarik pedangnya dan menggunakan pedang tajam Qi untuk membelah batu menjadi 2. Namun,
Sebelum dia bisa bersantai, batu-batu aneh itu menyatu, memperbaiki diri. Bang, bang, bang. Xiao Chen menyerang tanpa henti saat pusaran air ki ungu di tubuhnya berputar dengan cepat. Lunar Shadow Saber berkedip-kedip dengan lampu listrik. Dia memasukkan pedangnya dengan keadaan guntur dan meretasnya. Batu yang baru saja bergabung langsung hancur menjadi debu. Zizi, energi aneh ditransmisikan, dan debu dan batu berkumpul lagi. Segera, mereka membentuk batu baru untuk menghalangi jalan Xiao Chen. Xiao Chen bersiap untuk mencoba beberapa kali lagi ketika, tiba-tiba, aura berbahaya datang dari belakangnya. Itu adalah panah darah yang ditembakkan oleh Blood Demon tingkat menengah itu. Gan, berhenti berlari, manusia. Tetaplah di sini, aku tidak akan membuatmu menderita sakit apapun. Petik 2. Xiao Chen memiringkan tubuhnya sedikit dan menghindari serangan ini. Dia melompati batu yang menghalangi jalannya dan terus terbang ke depan. Xiao Chen mendongak dan menemukan sesuatu yang aneh. Jalan yang dia lalui sebelumnya tampaknya telah berubah. Arah melalui hutan batu yang berantakan telah berubah. Xiao Chen jelas pergi ke tempat asalnya. Namun, tidak ada cara untuk membedakan arah lagi. Itu menakjubkan. Karena saya tidak dapat menemukan jalan keluar di tanah, saya akan pergi melalui langit. Xiao Chen mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon dan bergegas ke langit. Bang! Setelah terbang sekitar 100 meter, kepala Xiao Chen menabrak penghalang tak berbentuk dengan paksa. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh kembali ke pilar batu di tanah. Kemudian, dia melihat ke atas. Arah yang baru saja dia pastikan telah bergeser lagi. Seluruh hutan batu tampak kacau, itu berubah setiap detik. Tidak ada cara untuk melarikan diri secara normal. Setan darah berjubah biru dengan cepat mencapai Xiao Chen dan mengungkapkan senyum main-main. Dia berkata dengan suara serak, lepaskan. Hukum alam hutan ini berubah setiap detik. Tanpa tinggal di sini setidaknya selama 100 tahun, Anda tidak dapat menemukan jalan keluar. Petik 2. Xiao Chen memunggungi Demon darah berjubah biru. Dia terus menatap ke depan, merenungkan masalahnya. Sepertinya dia tidak mendengar apa yang dikatakan Blood Demon berjubah biru. Berat, apakah kamu takut bodoh? Apakah Anda akan bunuh diri, atau haruskah saya melakukannya? Gan. Setan darah berjubah biru tertawa ketika dia melihat Xiao Chen yang diam. Lupakan, karena saya tidak bisa pergi untuk saat ini, saya tidak akan terlalu memikirkan ini. Bai Lixi tidak menipu saya. Itu bukan sesuatu untuk dipikirkan sekarang. Xiao Chen melepas kain biru dari dahinya. Kemudian, dia berbalik perlahan. Tanda merah di dahinya membuat wajahnya yang cantik terlihat sangat menawan. Setan darah berjubah biru melihat penampilan Xiao Chen dan sedikit terpana. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa itu. Karena kamu sangat ingin aku tetap tinggal, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Aku tidak akan pergi. Sudut bibir Xiao Chen melengkung, memperlihatkan senyum sinis di wajahnya yang menawan. Mencoba menakutiku. Anda hanya raja bela diri kelas rendah yang tidak signifikan. Betapa cerobohnya. Blood Demon berjubah biru berteriak dengan marah sambil menggoyangkan 10 jarinya. Dia langsung menembakkan panah darah padat yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung aura intens dan mengerikan. Sekilas, itu tampak seperti roh jahat yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari neraka dan meluncurkan diri mereka ke Xiao Chen. Bahkan halusinasi pendengaran dari tangisan hantu mencapai telinga. Penggarap dengan kemauan yang lemah akan jatuh di bawah halusinasi ini. Cahaya cemerlang melintas dari mata Xiao Chen, dan roh-roh jahat neraka menghilang. Awan petir memenuhi langit saat Xiao Chen memegang Lunar Shadow Saber dan berdiri di atas batu besar. Saat guntur meraung, cahaya pedang berkedip dengan gelisah. Sial. Panah darah sangat padat. Ketika cahaya pedang Xiao Chen mengenai mereka, suara logam yang jernih terdengar di seluruh hutan. Percikan terbang dari bilah pedang. Cahaya pedang Xiao Chen bergerak kemana-mana, tidak meninggalkan celah yang bisa dieksploitasi dan menjatuhkan semua panah darah. Ketika panah darah mengenai batu besar, lubang seukuran jari muncul di dalamnya. Setelah beberapa saat, ketika semua panah darah memasuki batu, batu itu meledak. Ini menunjukkan betapa kuatnya panah darah ini. Namun, dengan cahaya pedang Xiao Chen yang menghalangi mereka, panah darah tidak bisa maju. Tidak peduli seberapa cepat atau seberapa deras mereka. Dengan pedang di tanganku, ketika guntur mengaum, aku tidak bisa digerakkan. Halusinasi dan panah darah tidak melakukan apapun pada Xiao Chen. Mereka bahkan tidak menyebabkan Xiao Chen sedikit pun kesulitan. Setan darah berjubah biru mengungkapkan beberapa keheranan. Halusinasi Blood Demon bukanlah ilusi biasa. Dia telah membunuh lebih dari beberapa ratus ribu binatang iblis dan manusia. Aura buruk yang terbentuk, sebagai hasilnya, dapat mencegah raja bela diri kelas superior biasa berjuang bebas dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka berjuang bebas, pikiran mereka akan kabur untuk sementara waktu. Namun, tidak ada yang terjadi pada Xiao Chen. Teknik bela dirinya tidak terganggu sama sekali. Bocah ini sedikit menantang untuk dihadapi. Tatapan Blood Demon berjubah biru mulai tumbuh dengan hati-hati. Dia melirik temannya di kejauhan, berpikir untuk memanggilnya untuk membantu. Namun, dia menahan keinginan itu.
Jika iblis darah bahkan tidak bisa berurusan dengan Raja Bela Diri kelas rendah, orang lain akan mengambil keuntungan darinya di masa depan. Tatapan Blood Demon berjubah biru menjadi ganas saat dia meninggalkan pikiran untuk meminta bantuan temannya. Setan darah berjubah biru meraung dengan marah dan memadatkan bola cahaya merah di tangannya. Bola cahaya memiliki permukaan warna-warni. Kadang-kadang, jeritan arwah kesal datang dari dalam. Gelombang darah terfragmentasi. Cahaya samar muncul di sekitar bola cahaya merah saat terbang ke Xiao Chen. Itu berputar di udara sampai menjadi tornado merah yang mengerikan, bahkan merobek udara. Xiao Chen memfokuskan dirinya, dia tidak maju atau mundur. Dia mengumpulkan esens ke bilah pedangnya dan memutar Lunar Shadow Saber ke arah berlawanan arah jarum jam di telapak tangannya. Sisi, pedang itu menciptakan tornado yang berputar ke arah yang berlawanan dari gelombang darah yang terfragmentasi. Listrik ungu berkedip-kedip di tornado, berderak tanpa henti. Ledakan, kedua tornado itu saling bertabrakan. Energi besar menyebar ke seluruh lingkungan. Batu-batu di sekitarnya hancur menjadi debu, memenuhi udara. Blood Demon berjubah biru mundur 10 meter sebelum dia menstabilkan dirinya. Namun, Xiao Chen tidak mundur sama sekali. Dia meneriakkan teriakan perang dan mengangkat Lunar Shadow Saber-nya saat dia menyerbu ke depan. Cepat guntur bergegas. Xiao Chen melompat ke udara sebelum turun, membawa kekuatan guntur yang melonjak saat dia menebas Blood Demon berjubah biru. Cahaya dingin melintas di bilah pedang saat listrik berkedip, membuat seseorang gemetar ketakutan. Blood Demon berjubah biru memegang lengannya dalam penjaga silang dan membentuk penghalang merah. Terbukti, dia bermaksud untuk memblokir serangan Xiao Chen. Namun, meskipun keadaan guntur Xiao Chen hanya dalam kesempurnaan kecil, karena ia mengolah mantra surgawi guntur ungu, teknik budidaya peringkat surga, itu jauh lebih kuat daripada keadaan kesempurnaan besar seorang pembudidaya biasa. Bagaimana pihak lain bisa memblokirnya? Penghalang merah hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Kekuatan yang melonjak memukul mundur Blood Demon berjubah biru. Kemudian, Blood Demon menabrak batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, dia tampak agak menyedihkan. Ketika Blood Demon berjubah merah yang berjarak 1000 meter melihat ini, dia mengejek temannya, sepertinya kamu mengalami gangguan pencernaan. Apakah Anda memerlukan bantuan? Tidak apa-apa, Blood Demon berjubah biru menjawab dengan tegas. Saat dia melihat Xiao Chen terbang ke arahnya, dia berkata dengan marah, aku akan membuatmu mengalami rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan memberikan pengalaman sekarat sementara Blood Demon memakanmu hidup-hidup. Gelombang darah terfragmentasi terantai. Saat Blood Demon berjubah biru berbicara, 9 bola cahaya merah muncul di sekelilingnya. Bola cahaya berputar di sekitar Blood Demon berjubah biru, dan jeritan tak terhitung dari roh-roh gelisah datang dari dalam. Bab 409, Setan Darah Tingkat Tinggi muncul. Jeritan roh yang membenci dirantai bersama, dan pemandangan neraka muncul di hadapan Xiao Chen. Gunung-gunung belati dan lautan api yang menyiksa petani dan kaisar memenuhi pandangannya. Adegan mengerikan yang mengejutkan mata muncul. Setan darah ingin membingungkan Xiao Chen, mengejutkan jiwanya dan menjerumuskan pikirannya ke dalam kekacauan. Xiao Chen tersenyum tipis, serangan mental, kecuali jika itu berasal dari Martial Monarch, tidak akan menjadi ancaman baginya. Serangan mental dari Blood Demon berjubah biru tidak bisa berbuat apa-apa. Itu seperti awan sekilas di mata Xiao Chen. Beberapa helai spiritual sense berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya dan langsung merobek ilusi. Jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan mental yang besar? Setelah 9 gelombang darah terfragmentasi ini benar-benar terbentuk, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Setan darah berjubah biru tertawa ketika 9 bola cahaya merah terbang ke arah Xiao Chen. Bola cahaya berputar dengan cepat. Segera, mereka membentuk 9 tornado merah besar. Setelah itu, 9 tornado merah bergabung dan membentuk tornado kolosal. Lampu merah memenuhi visi Xiao Chen. Selain tornado merah aneh di depan Xiao Chen, dia tidak bisa melihat apapun. Dia merasa seolah-olah tidak mungkin untuk memblokir serangan ini. Pita cahaya merah datang dari tornado, memanjang di udara seperti tentakel. Setiap batu yang dilewatinya hancur menjadi debu. Itu bahkan merobek udara. Mundur. Xiao Chen mundur dengan tegas. Dia mendorong batu di bawahnya, dan dalam sekejap mata, dia mundur beberapa ratus meter. Di mana Anda bisa mundur? Semakin lama, semakin kuat Chain Fragmented Blood Wave saya nantinya. Anda hanya akan mati lebih menyedihkan. Petik 2. Tawa gila Blood Demon berjubah biru datang dari tornado merah yang menutupi langit. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang. Hatinya tenang seperti air yang tenang. Dia mendorong tanah 2 kali dan mundur 1000 meter lagi dengan kecepatan kilat. Mantra surgawi guntur ungu beredar dengan cepat, dan Xiao Chen mengarahkan pedangnya ke langit. Guntur meraung, dan dia menunjukkan keadaan guntur hingga batasnya. Pusaran air listrik yang membentang 100 meter muncul di langit. Gemuruh. Suara derap datang dari antara gemuruh guntur di langit. Suara tentara raksasa bergabung dengan guntur. Bahkan langit pun tampak bergetar. Guntur bergegas mengaum, menghancurkan 1000 prajurit. Lunar Shadow Saber mengarahkan energi yang sangat besar di langit.
Saat Xiao Chen menyaksikan tornado merah yang bergelombang, dia melakukan gerakan ini dengan tenang. Seorang ksatria listrik emas muncul dari pusaran air. Itu memegang tombak dan turun dari langit, bergerak 1000 meter dalam sekejap. Tombak emas menghantam pusat tornado merah. Merusak. Ksatria listrik emas menusukkan tombaknya ke depan, menciptakan cahaya keemasan yang panjang. Cahaya meledak seperti sambaran petir yang menggelegar. Tornado merah mulai retak. Setelah beberapa saat, ksatria listrik emas meneriakkan teriakan perangnya dan tornado merah yang menutupi langit benar-benar pecah. Kuda yang dikendarai ksatria listrik meringkuk dan membawa ksatria saat mereka menabrak setan darah berjubah biru. Puci. Tombak itu merobek pertahanan Blood Demon berjubah biru. Kemudian, itu mencungkil lubang berdarah seukuran mangkuk di dadanya. Kulitnya yang sudah pucat semakin memucat saat dia memuntahkan seteguk besar darah. Blood Demon berjubah biru meraih tombak listrik dengan kedua tangannya, tapi dia tersentak sampai dia menjadi lumpuh. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Selamatkan aku. Cepat, selamatkan aku. Blood Demon berjubah biru memohon terus-menerus saat dia menatap Blood Demon berjubah merah yang jauh. Sudut bibir Blood Demon berjubah merah sedikit melengkung saat dia mengungkapkan senyum dingin. Pada saat ksatria listrik tersebar, setan darah berjubah biru telah mati. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Xiao Chen berjalan ke depan tanpa ekspresi dan menggunakan pedangnya untuk menusuk tubuh iblis berjubah biru itu beberapa kali sebelum menggali inti iblisnya. Dia menarik dengan ringan dan menggenggam inti iblis darah iblis peringkat menengah. Huci. Tepat pada saat ini, cahaya merah yang tajam terbang dengan cepat ke Xiao Chen. Itu bergerak secepat Xiao Chen menarik pedangnya, Mah 3. Ekspresi Xiao Chen berubah serius, dan dia menjatuhkan inti iblis. Dia meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah saat dia melompat beberapa ratus meter. Xiao Chen merasakan sensasi dingin di dadanya. Dia menunduk saat melihat 5 air mata di jubah angin jernih. Bahkan rompi bagian dalam telah robek. Serangan itu hampir mencapai dagingnya. Kekuatan ledakan yang sangat kuat, pikir Xiao Chen pada dirinya sendiri saat dia melihat Blood Demon berjubah merah di depannya. Blood Demon berjubah merah meraih Demon Core rekannya dan menunjukkan seringai lebar. Dia memelototi Xiao Chen saat dia berkata, aku benar-benar harus berterima kasih. Saya telah menunggu ini selama beberapa dekade. Anda telah sangat membantu saya. Aku akan membalasmu dengan memakan hatimu setelah aku selesai. Gan. Blood Demon berjubah merah menempatkan Demon Core di mulutnya dan mengunyah dengan penuh semangat. Dia mengungkapkan kesenangan di wajahnya, terlihat sangat kejam. Gan. Apakah Anda merasa kekuatan saya meningkat? Saat aku memakan hatimu, aku akan menerobos dan menjadi Blood Demon tingkat tinggi. Petik 2. Saat Blood Demon berjubah merah tertawa aneh, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bersalah karena memakan temannya. Dia jelas tidak memiliki keraguan tentang itu. Xiao Chen merasakan aura pihak lain terus tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, itu naik 20%, membuatnya sekuat Raja Bela Diri kelas superior puncak. Setan darah berjubah merah menatap Xiao Chen yang diam saat dia perlahan berjalan ke depan. Dia tersenyum tipis ketika dia bertanya, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu pasti sudah menghabiskan banyak esens sebelumnya. Saya kira Anda sekarang memiliki kurang dari 30% esens Anda. Haruskah saya memberi Anda waktu untuk beristirahat? Petik 2. Pak, meskipun setan darah berjubah merah mengatakan dia akan memberi Xiao Chen waktu, dia mengirimkan serangan telapak tangan segera setelah dia berbicara. Aura mengerikan yang intens menciptakan angin kencang. Jeritan roh-roh sedih melolong tertiup angin. Lampu merah mengubah kirmizi angin tak berbentuk. Tanda merah di dahi Xiao Chen mulai berkedip dengan cahaya merah terang. Dia mengaktifkan status pembantaian. Lunar Shadow Saber seputih salju berganti-ganti antara cahaya ungu dan merah. Xiao Chen tidak bergerak dari tempat itu. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga ketenangannya. Cahaya pedangnya bergerak terus-menerus saat dia membelah angin telapak tangan lawannya. Kekuatan ledakan pihak lain sangat mencengangkan. Kecepatan gerakannya bisa mencapai Mah 3 dalam sekejap. Adapun Xiao Chen, kecepatan gerakannya baru mencapai Mah 2. Satu-satunya yang bisa disaingi Xiao Chen adalah kecepatan menyerang. Dengan bantuan sarung tangan hitam, Xiao Chen mencapai Mah 3 dengan Drawing the Sabre. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak bisa bergerak. Saat dia pindah, dia akan menderita kerugian. Lawannya bergerak 1 mah lebih cepat dari yang dia lakukan. Serangan Xiao Chen tidak berhasil menjatuhkan lawannya. Adapun Blood Demon berjubah merah, dia bisa maju atau mundur sesukanya. Ketika dia menghadapi bahaya, dia bisa dengan cepat melarikan diri, membuatnya tak terkalahkan. Sial. Angin kencang bertiup di sebelah telinga Xiao Chen, tangisan arwah kesal bergema dan bergema di benaknya tanpa henti. Kadang-kadang, dia mendengar tawa aneh dari Blood Demon berjubah merah. Xiao Chen mempertahankan keadaan pikirannya. Dia menjadi stabil seperti batu besar, kakinya adalah jangkar ke puncak batu besar itu. Tidak peduli seberapa sulitnya lawan Xiao Chen, atau berapa banyak angin telapak tangan tajam yang dia kirimkan, Xiao Chen tidak akan bergerak. Lunar Shadow Saber menarik ke segala arah. Dengan setiap serangan yang dikirim Xiao Chen, dia menggunakan Drawing the Sabre. Selain melelahkan banyak esens, semangatnya juga habis.
Ini melelahkan, sangat melelahkan. Namun, saya harus bertahan dan mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Jika tidak, yang menungguku hanyalah kematian. Tidak ada jalan lain, saya tidak bisa mundur. Menarik, dia tahu bahwa dia tidak bisa menandingi saya dalam kecepatan gerakan. Jadi, dia tidak berani bergerak. Dia takut aku akan menangkap ritmenya. Dia menggunakan teknik menggambarnya yang kuat untuk memblokir seranganku. Namun, berapa lama Anda pikir Anda bisa bertahan? 20 menit, 10 menit, atau mungkin 5 menit. Setan darah berjubah merah mundur beberapa langkah dengan kecepatan kilat. Senyum ceria muncul di wajahnya yang pucat. Setelah menyerang begitu lama tidak berhasil, setan darah berjubah merah mulai terlibat dalam perang psikologis untuk meredam semangat Xiao Chen. Siu. Petik 2. Xiao Chen mengarahkan pedangnya ke Blood Demon berjubah merah. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang cantik dan berkata, kamu bisa mencoba. Mari kita lihat apakah aku jatuh. Atau akankah saya memahami ritme serangan Anda terlebih dahulu? Petik 2. Gan. Mari kita coba kalau begitu. Setan darah berjubah merah tertawa aneh dan meluncurkan lampu merah lain ke Xiao Chen. Ledakan. Lampu merah yang mengerikan membawa aura mengerikan yang tak terbatas. Setan darah berjubah merah terus-menerus mengirimkan segala macam gerakan pembunuhan dari berbagai arah ke Xiao Chen. Ketika energi intens dari keduanya bentrok, udara menjadi seperti air, riak muncul. Energi yang kuat tampaknya hampir merobek ruang. Setan darah berjubah merah awalnya memiliki kekuatan Raja Bela Diri kelas superior. Setelah dia menyerap inti iblis darah iblis berjubah biru, kekuatannya meningkat secara eksplosif. Xiao Chen menggabungkan kedua negara bagiannya hingga batasnya. Ia tidak berani gegabah sambil mematahkan semua jurus membunuh lawannya, satu persatu. Siu. Setelah 1 jam, ketika Blood Demon berjubah merah melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan Xiao Chen, ekspresi rawat inap muncul di wajahnya yang pucat saat dia mundur lagi. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, hanya itu yang kamu miliki. Jika demikian, Anda mungkin berakhir di sini selamanya. Petik 2. Setan darah berjubah merah mendengus dingin dan berkata, bahkan di ranjang kematianmu, lidahmu sangat tajam. Nanti, kamu akan memohon belas kasihan. Petik 2. Penghinaan melintas di mata setan darah berjubah merah. Dia mengaitkan jari-jarinya dan mulai membuat segel tangan. Cincin cahaya merah memanjang dari telapak tangannya. Energi mengerikan berkumpul di segel tangannya. Lampu merah menjadi semakin menyilaukan. Itu berdenyut seperti darah di arteri, tampak sangat menyeramkan. Segel setan darah hebat, Blood Demon berjubah merah meraung dengan ganas. Ketika kecerahan lampu merah mencapai batasnya, dia berhenti membuat segel tangan. Dia menekan energi yang luar biasa ke arah Xiao Chen. Rasanya seperti gunung besar yang membawa kekuatan besar turun dari langit. Auranya luar biasa, membuat seseorang gemetar, tidak bisa bernapas. Namun, ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Sebaliknya, dia merasa senang. Dia tidak takut bentrok langsung dengan lawannya. Dia hanya takut lawannya menyerang tanpa henti dari kejauhan, melarikan diri ketika situasi berbalik dari mendukungnya. Jika itu berulang lagi dan lagi, Xiao Chen tidak akan memiliki cara untuk meninggalkan hutan batu dengan cepat. Semangatnya akhirnya akan habis. Sebenarnya, Xiao Chen sudah lama menunggu kesempatan ini. Selama dia bisa menarik lawannya ke dalam bentrokan langsung, melepaskan keuntungan dari kecepatan, dia merasa sepenuhnya percaya diri menghadapi lawannya dalam 3 gerakan. Xiao Chen memegang pedangnya secara vertikal dengan bilah di depan wajahnya. Kemudian, tangan kirinya perlahan-lahan meluncur ke atas pedang, bergerak di sepanjang tepi. Ketika jari-jari Xiao Chen bergerak melewati ujungnya, kuncup bunga wukui, yang berganti-ganti antara cahaya ungu dan merah, muncul di batu besar di bawahnya. Tepat sebelum segel setan darah besar menyerangnya, kuncup bunga wukui benar-benar menyelimutinya. Bab 410, Klon Bayangan Darah. Bang! Sebuah suara keras terdengar. Batu besar di bawah Xiao Chen langsung hancur berkeping-keping. Kuncup bunga wukui bergantian dengan lampu ungu dan merah mendarat di tanah. Di belakang kuncup bunga wukui, batu besar itu mulai terbentuk kembali dan mendarat dengan kuat di tanah. Di dalam kuncup bunga, Xiao Chen mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Organ-organnya sangat terguncang. Benang energi dari rompi bagian dalam putus, satu demi satu. Kekuatan Great Blood Demon Seal jauh melebihi harapan Xiao Chen. Bahkan setelah perlindungan berlapis ganda dari kuncup bunga dan rompi bagian dalam, itu masih menyebabkan kerusakan parah pada organ internal Xiao Chen. Tanpa 2 lapisan perlindungan ini, organ tubuhnya mungkin akan langsung hancur. Setan darah berjubah merah melayang dengan tenang di langit. Ketika dia melihat kuncup bunga yang tidak rusak, wajahnya yang menyeramkan menunjukkan keheranan. Setan darah berjubah darah memiliki pemahaman paling jelas tentang kekuatan segel setan darah besar. Meskipun dia hanya melatihnya sampai lapisan pertama, setelah dia menelan kekuatan dari Blood Demon berjubah biru, kekuatan serangan ini bahkan akan menyebabkan luka internal yang signifikan pada Blood Demon tingkat tinggi. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar dapat memblokir langkah ini. Apa omong kosong ini? Hancurkan untukku. Setan darah berjubah merah berteriak dengan marah dan membentuk cakar dengan jari-jarinya saat dia meraih kuncup bunga.
Bang! Tepat sebelum Blood Demon berjubah merah menyentuh kuncup bunga, itu mekar. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar, menangkapnya dengan kekuatannya. Setan darah berjubah merah terbang kembali dengan ekspresi sedih lebih dari 100 meter sebelum dia menstabilkan dirinya. Angin kencang bertiup, dan kelopak memenuhi hutan batu. Xiao Chen melompat keluar dan melewati kelopak bunga yang menari, menuju Blood Demon berjubah merah. Kelopak bunga, bergantian berkedip dengan cahaya ungu dan merah, memancarkan cahaya spiritual yang tak terlihat. Cahaya spiritual memasuki tubuh Xiao Chen, dan kecepatannya dengan cepat meningkat menjadi 3 mah. Pada saat ini, Xiao Chen tidak menghadapi halangan apapun. Cahaya pedangnya menari-nari saat dia mengayunkan pedangnya, mengirimkan teknik pedang tanpa batas ke Blood Demon berjubah merah. Rantai serangan yang tak berujung memiliki kekuatan yang mirip dengan kilat yang menyambar saat mereka melonjak. Mereka menekan Blood Demon berjubah merah untuk mundur. Semakin setan darah berjubah merah memblokir serangan Xiao Chen, semakin heran dia menjadi. Kecepatan yang dia banggakan tidak cukup baginya untuk lolos dari serangan Xiao Chen. Setan darah berjubah merah ingin mengumpulkan energinya untuk mundur, tetapi dia menemukan bahwa langkahnya sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Dia sekarang terkuras dan tidak punya cara untuk melarikan diri dari Xiao Chen. Manusia tercela, Anda pikir Anda bisa menjebak saya seperti ini? Klon bayangan darah. Petik 2. Setan darah berjubah merah mengutuk, dan tubuhnya berkedip dengan lampu merah. Dia terbelah menjadi 3 dalam sekejap tetapi tidak menyerang. Sebaliknya, mereka melarikan diri ke arah yang berbeda. Dia akan membuat rencana lebih lanjut setelah melarikan diri. Setan darah berjubah merah sangat percaya bahwa, begitu dia meninggalkan daerah itu, dia dapat sepenuhnya mencerna kekuatan setan darah berjubah biru. Xiao Chen, yang tidak bisa melarikan diri dari hutan batu, cepat atau lambat akan menjadi makanannya. Xiao Chen tersenyum tipis. Dia berkata, teknik cloning, sepertinya aku juga mengetahuinya. Petik 2. 9 transformasi Roaming Dragon. Sosok Xiao Chen bergetar, dan 9 sosok langsung muncul. 9 sosok itu bergetar lagi, menciptakan total 81 sosok yang melayang di udara. Lagi, Xiao Chen mengatupkan giginya dan mengambil risiko menghabiskan esensnya. Angka 81 bergetar di udara sekali lagi. Mereka dibagi menjadi 9 lagi. Seketika, 729 sosok muncul di udara, dikemas rapat. Sosok Xiao Chen memenuhi langit. Setelah menunggu orang ini menghabiskan energinya, jika saya membiarkannya pergi sekarang, saya akan kehilangan semua kesempatan untuk menangkapnya. Selanjutnya, setelah pengalaman ini, pihak lain pasti tidak akan berbenturan denganku lagi. Terlepas dari situasinya, saya tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Hanya ada satu kesempatan. Saya tidak bisa melewatkannya. Setan darah berjubah merah menyaksikan sekelilingnya dipenuhi dengan Xiao Chen. Akhirnya, ekspresi horor muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Ratusan Xiao Chen mengepung masing-masing klonnya. Pada saat ini, dia merasa sangat kecil. Di bawah pengaruh kelopak bunga wukui, kecepatan masing-masing klon Xiao Chen tidak lebih lambat dari Blood Demon berjubah merah. Tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Jalan setan darah berjubah merah untuk melarikan diri telah disegel. Menggabungkan, setan darah berjubah merah berteriak, dan 2 klon lainnya berubah menjadi bola lampu merah dan kembali ke tubuh utama. Ekspresi kejam muncul di matanya. Seluruh tubuh Blood Demon berjubah merah meledak dengan lampu merah. Matanya memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Aura buruknya bertindak seperti kabut yang bergerak di sekitar tubuhnya. Setan darah berjubah merah mengirimkan gerakan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya tanpa mempertimbangkan biayanya. Lampu merah menyala, dan angin kencang bertiup saat serangan terbang ke target mereka. Beberapa klon Xiao Chen hancur. Setan darah berjubah merah ini benar-benar mengamuk. Mencoba untuk pergi. Sangat terlambat. Wukui berubah menjadi Qi. Lunar Shadow Saber bersenandung lembut, dan beberapa ratus Xiao Chen mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama, mengeksekusi Wukui Transforms to Qi dari Wukui Sabre Teknik. Seketika beberapa ratus pohon Wukui surgawi kuno muncul di udara. Pohon Wukui kemudian tersebar dan berubah menjadi pedang Qi yang tak terbatas. Sial, sial, sial. Di ruang kecil ini, pedang ungu dan merah Qi yang saling bertukar mengalir seperti hujan lebat. Xiao Chen mengunci Blood Demon di tempatnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Alasan ini sederhana. Dalam badai, bahkan jika Anda memegang payung, Anda masih akan basah. Selanjutnya, ribuan pedang Qi di udara bahkan lebih deras dari badai beberapa ratus kali. Bahkan dengan kecepatan Blood Demon berjubah merah, dia tidak bisa menghindari mereka semua. Siu, siu. Dalam sekejap mata, pedang Qi merobek jubah merah iblis darah. Darah menetes dari luka yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya. Itu tampak terlalu mengerikan untuk bertahan. Menggabungkan, Xiao Chen berteriak, dan beberapa ratus klonnya berubah menjadi cahaya mengalir yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul kembali di Xiao Chen yang asli. Ketika cahaya yang mengalir telah kembali sepenuhnya, Xiao Chen melompat sambil menusukkan pedangnya ke depan. Dia dengan mudah memotong perisai pertahanan yang diletakkan oleh Blood Demon berjubah merah. Sekarang setan darah berjubah merah terluka parah, bagaimana dia bisa bertahan melawan teknik pedang yang digabungkan dengan keadaan pembantaian dan keadaan guntur?
Puci, ujung pedang menembus jauh ke dalam dada Blood Demon berjubah merah, mengiris luka seukuran kepalan tangan. Setan darah berjubah merah merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga dia berharap dia mati. Darah mengalir dari matanya, dan dia berkata dalam keadaan gila, bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku, kau manusia tercela. Semua energi di Blood Demon berjubah merah berkumpul tanpa henti. Kulitnya mulai membengkak tanpa henti. Pada saat kematiannya, pihak lain tiba-tiba berpikir untuk meledakkan dirinya sendiri. Pedang Xiao Chen mendorong ke depan lagi saat dia berkata dengan tenang, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan? Petik 2. Ukui mekar. Kemudian, Xiao Chen mengeluarkan pedangnya, dan air mancur darah menyembur dari luka Blood Demon berjubah merah. Kelopak bunga yang memenuhi langit membentuk pusaran air besar dan mengalir ke luka Blood Demon berjubah merah. Bang! Energi besar melonjak, dan tubuh setan darah berjubah merah menabrak beberapa batu besar sebelum berhenti. Tubuh bengkak setan darah berjubah merah langsung layu. Batang pohon tumbuh dari lukanya, dan banyak cabang memanjang, menggapai langit. Tidak lama kemudian, pohon wukui yang sangat besar dengan cabang dan daun yang lebat tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Bunga ungu dan merah bermekaran di dahan. Kali ini, Xiao Chen tidak menahan diri sama sekali. Dia membiarkan pohon wukui tumbuh liar. Ketika bunga wukui bermekaran, pohon wukui menyerap semua energi dalam darah iblis berjubah merah sebagai nutrisi. Dagingnya menjadi mumi, meledak. Xiao Chen membentuk segel dengan tangan kirinya dan mengarahkan energi misterius ke udara. Dia berteriak, dan pohon wukui langsung meledak. Setan darah berjubah merah ini mati. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan hidup Blood Demon berjubah merah, itu tidak akan berguna. Begitu Blood Demon berjubah merah meledak, semua cahaya merah yang dibentuk oleh aura mengerikan terbang dengan cepat menuju dahi Xiao Chen. Di dalam lautan kesadaran, tahta merah dengan rakus menyerap aura. Tahta itu bergetar penuh semangat, seluruh lautan kesadaran bergejolak bersamanya. Aura mengerikan dari Blood Demon berjubah merah jauh melampaui harapan Xiao Chen. Tubuhnya tumbuh tak terkendali bersemangat. Cahaya merah muncul di matanya. Itu terlihat sangat menyeramkan. Perasaan ini tidak bisa dibandingkan dengan ketika Xiao Chen membunuh iblis darah tingkat rendah di masa lalu. Dia hanya membutuhkan pemikiran, dan sense spiritualnya dapat dengan mudah menghilangkan rasa kebobrokan itu. Bahkan untuk Blood Demon berjubah biru itu, yang juga merupakan Blood Demon tingkat menengah, Xiao Chen hanya perlu menghabiskan beberapa waktu untuk mengekang keinginan untuk melakukan pembantaian. Namun, kali ini sangat intens. Semua darah di tubuh Xiao Chen, setiap sel, melonjak. Kekuatan pembantaian memenuhi pikirannya. Xiao Chen mencoba beberapa kali untuk menghentikan kegembiraan ini yang akan membuatnya tenggelam dalam kebejatan. Namun, dia menyerah pada saat terakhir. Perasaan yang menggelora di dalam tubuh itu menyebabkan seseorang tenggelam lebih dalam tanpa keinginan untuk melarikan diri. Meskipun Xiao Chen tahu itu tidak baik dan akan membuatnya mengamuk, dia tidak bisa melakukannya. Dia takut kehilangan perasaan setelah menghentikannya. Tepat sebelum Xiao Chen benar-benar kehilangan dirinya, dia dengan tegas menggigit ujung lidahnya. Giginya segera menggigit sepotong kecil daging. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Xiao Chen mendapatkan kembali kejelasan. Rasa sakit dari lidahnya bertahan untuk waktu yang lama. Tatapan tegas muncul di mata Xiao Chen. Saat rasa sakitnya memudar, sense spiritualnya berubah menjadi pisau dan memotong perasaan menyenangkan yang datang dari lautan kesadarannya. Siu, 5 menit berlalu sebelum perasaan menyenangkan ini benar-benar hilang darinya. Xiao Chen merosot dengan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia tampak benar-benar kehabisan tenaga. Xiao Chen merasa lelah secara mental. Tindakan ini secara tak terduga telah menghabiskan setengah dari energi mentalnya. Setan darah berjubah merah awalnya sangat kuat, dia telah menjadi Blood Demon tingkat menengah puncak. Setelah dia menelan temannya, dia sebenarnya bisa dianggap sebagai Blood Demon tingkat tinggi. Blood Demon berjubah merah tidak hanya memiliki aura yang beberapa kali lebih buruk, tetapi juga memiliki kualitas yang lebih kuat. Blood Demon tingkat rendah tidak bisa dibandingkan dengannya. Lebih jauh lagi, aura mengerikan dari iblis jenis ini lebih kuat dari manusia dengan kekuatan yang sama. Jenis iblis ini dicirikan oleh kekejaman, pertumpahan darah, pembantaian, dan banyak emosi negatif lainnya pada tingkat yang jauh lebih kuat daripada manusia. Xiao Chen bersandar di batu besar. Matanya mendapatkan kembali kejernihan sebelumnya. Dia berkata dengan lembut, sepertinya aku harus lebih berhati-hati saat menyerap aura iblis yang mengerikan di masa depan. Mereka memiliki tingkat yang sama sekali berbeda dari pembudidaya. Bahaya yang baru saja dialami Xiao Chen ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa dia belum siap secara mental untuk itu. Jika Xiao Chen telah membuat persiapan yang diperlukan, bahkan jika dia tidak bisa mencerna aura buruk dalam waktu singkat, dia tidak akan berada dalam bahaya tenggelam dalam kebejatan moral. Setelah beristirahat sebentar, Xiao Chen memulihkan sebagian besar semangatnya. Dia bangkit dan berkata, setelah menyerap begitu banyak aura buruk, keadaan pembantaian seharusnya menjadi sedikit lebih kuat. Xiao Chen dengan lembut menjentikkan jari, dan pedang Qi murni yang diresapi dengan keadaan pembantaian ditembakkan. Bab 411, Sepatu Api Darah. Weng, weng, pedang merah Qi langsung menembus batu besar di depan, meninggalkan lubang seukuran jari. Setelah itu, kekuatannya tidak berkurang.
Itu hanya berhenti setelah menembus ratusan batu besar dan terbang setidaknya 1000 meter. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bahkan belum menggunakan 1/10 dari kekuatannya di pedang Qi ini, namun, efeknya mencengangkan. Jika Xiao Chen menggunakan esens murni yang dikaitkan dengan petir, langkah ini hanya akan menghancurkan 10 batu besar paling banyak. Lebih jauh lagi, itu telah menghancurkan, bukan menembus, batu-batu itu. Energi yang dikaitkan dengan petir terlalu mengamuk. Itu tidak sepadat keadaan pembantaian dan akan menyebar dengan mudah. Artinya, setelah memasukkan keadaan pembantaian, kekuatan pedang Qi-nya meningkat lebih dari 3 kali lipat. Selanjutnya, itu menjadi lebih padat dan lebih tajam. Xiao Chen merenung, kekuatan tahta merah itu keterlaluan, bahkan mengejutkan. Xiao Chen tidak mengembangkan teknik kultivasi atau teknik bela diri yang melibatkan jalur pembunuhan. Logikanya, dia seharusnya tidak bisa memahami keadaan pembantaian. Namun, dengan tahta merah, keadaan pembantaian Xiao Chen jauh lebih kuat daripada beberapa pembudidaya yang mengolah jalan pembunuhan. Harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh Raja Jahat Kuno memiliki terlalu banyak rahasia. Akan sulit bagi Xiao Chen untuk mengungkap semuanya dengan kekuatannya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak memikirkan masalah ini, selama dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan tenggelam dalam kebejatan. Ketika dia menjadi cukup kuat, semua rahasia secara alami akan terungkap. Ketika sens spiritual Xiao Chen mengambil lokasi inti iblis darah iblis berjubah merah, dia dengan cepat terbang. Inti iblis yang bisa dibandingkan dengan iblis darah peringkat tinggi adalah barang berharga. Penggarap yang ingin meredam energi mental mereka akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Xiao Chen mendarat dan melambaikan tangannya, menyedot inti iblis ke dalam genggamannya. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum tipis. Sekarang Xiao Chen telah menyelesaikan targetnya, sekarang saatnya untuk memeriksa hadiahnya. Xiao Chen mengeluarkan sepasang sepatu hitam dari cincin semestanya, harta karun rahasia kelas medial yang sebenarnya. Ketika pembudidaya mencapai ranah Raja Bela Diri, efek harta karun rahasia kelas rendah akan mulai melemah. Adapun harta karun rahasia kelas medial, mereka berguna sampai ranah Martial Monarch. Dengan sepatu ini, Xiao Chen tidak perlu khawatir tentang harta karun rahasia semacam itu untuk waktu yang lama. Harta karun rahasia kelas medial memiliki tanda yang lebih kuat daripada harta karun rahasia kelas rendah. Setelah menghabiskan beberapa usaha, Xiao Chen akhirnya berhasil menandainya sendiri. Karena Xiao Chen telah menjadi pemilik sepatu ini, dia harus memberinya nama. Sepatu ini tidak terlihat jauh berbeda dari sepatu biasa, mereka tampak agak normal. Hanya saja, warna mereka lebih dalam, dan aura energi spiritual mereka membuat mereka luar biasa. Xiao Chen menyentuh sepatu itu dengan lembut dengan tangannya. Dia bisa merasakan pola yang bagus pada mereka. Saat dia menyentuhnya, pola itu perlahan mengeluarkan cahaya redup. Ketika polanya benar-benar menyala, ternyata itu adalah elang api darah bersayap hitam yang menutupi seluruh sepatu. Sayapnya terbentang seperti ingin terbang, terlihat sangat hidup. Legenda mengatakan bahwa Blood Flame Eagle adalah spirit beast dengan kecepatan terbang tercepat. Seekor elang api darah dengan sayap hitam adalah raja dari jenis binatang roh ini. Namun, binatang roh ini sudah punah di benua itu. Elang api darah bersayap hitam belum pernah terlihat selama beberapa ribu tahun. Xiao Chen bergumam, karena ada pola dari Blood Flame Eagle bersayap hitam, sebut saja ini Blood Flame Shoes. Xiao Chen mengenakan sepatu api darah dan berjalan-jalan. Sudah waktunya baginya untuk menguji kekuatan harta karun rahasia kelas medial ini. Mengandalkan Azure Dragon Cloud Soaring Art, Xiao Chen bisa mencapai setidaknya Mah 2. Dengan bantuan sepatu Windwalk, dia hampir mencapai Mah 3. Xiao Chen tidak tahu apa dampak sepatu api darah ini terhadap kecepatannya. Antisipasi memenuhi Xiao Chen saat dia dengan cepat mengedarkan Azure Dragon Cloud Soaring Art. Siu, sosok Xiao Chen melesat di udara, dan dia hampir menabrak batu besar 200 meter di depannya dengan keras. Kecepatan yang luar biasa. Xiao Chen terkejut. Jika saya benar-benar jatuh, itu akan terlalu memalukan. Xiao Chen dengan cepat mendorong tanah dan mengubah arahnya. Xiao Chen melesat di sekitar hutan batu, berbelok dari sudut ke sudut. Setelah kebingungan awal, dia akhirnya terbiasa dengan kecepatan sepatu api darah. Setelah itu, Xiao Chen menggunakan kekuatan penuhnya, tidak menahan esensnya saat dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art hingga batasnya. Dia ingin menguji kecepatan penuh sepatu api darah. Xiao Chen berkelok-kelok masuk dan keluar dari hutan batu. Di lingkungan yang rumit ini, menguji sepatu api darah juga menguji kecepatan reaksinya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen berhenti. Senyum bersemangat muncul di wajahnya saat dia berkata, kecepatanku mencapai Mah 3.5, lebih cepat dari kecepatan asliku sebesar 30%. Harta karun rahasia kelas medial benar-benar pantas mendapatkan ketenaran mereka. Petik 2. Xiao Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Untuk ranah Raja Bela Diri, kecuali dia memiliki beberapa pertemuan kebetulan khusus atau memiliki atribut angin, kecepatan puncaknya hanya bisa mencapai Mah 4. Bagi kebanyakan Raja Bela Diri, Mah 4 mewakili rintangan yang tak tertandingi. Lebih jauh lagi, dengan kecepatan Xiao Chen 3,5 Mah,
bahkan jika dia bertemu dengan Raja Bela Diri setengah langkah puncak, dia yakin bahwa dia memiliki peluang 50% untuk melarikan diri. Peluangnya untuk bertahan hidup telah meningkat secara signifikan. Namun, Xiao Chen merasa tidak beruntung dengan fakta bahwa sepatu api darah mencapai ini dengan mudah. Artinya, jika kecepatan gerakan dasar Xiao Chen meningkat, kecepatan gerakannya secara keseluruhan juga bisa meningkat. Bagaimanapun, seni melonjak awan Azure Dragon adalah teknik gerakan peringkat surga. Xiao Chen bergerak lebih cepat daripada pembudidaya dari ranah kultivasi yang sama. Xiao Chen telah berlatih seni melonjak awan Azure Dragon hingga kesempurnaan kecil sejak lama. Namun, kemajuannya berhenti di situ. Dia tidak bisa menembus kemacetan. Teknik gerakan peringkat surga memiliki persyaratan yang kaku. Jika kultivasi seseorang tidak mencapai tingkat tertentu, tidak mungkin untuk meningkat. Menurut catatan dalam manual rahasia, setelah Azure Dragon Cloud Soaring Art mencapai kesempurnaan, Xiao Chen bisa menjelajahi langit dan bumi, mengendarai 18 Azure Dragon. Dengan bantuan Azure Dragons, dia bisa menembus penghalang langit dan memasuki dunia di atas. Dia bisa melakukan perjalanan ke kedalaman laut yang tak terbatas, mencapai titik terdalam dunia ini dengan bebas. Jelas, Xiao Chen hanya menggores permukaan teknik gerakan ini. Untuk saat ini, tidak ada kemungkinan untuk memajukannya lebih jauh. Oleh karena itu, dia merasa sangat disayangkan untuk sepasang sepatu api darah. Ketika Xiao Chen melihat sepatu hitam itu, pada Blood Flame Eagle bersayap hitam yang tertulis dengan samar, dia merasa penasaran. Harta karun rahasia pasti tidak akan berisi sesuatu yang tidak berguna. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat harta karun rahasia sangat langka. Tidak ada pandai besi yang akan menyia-nyiakan materialnya. Oleh karena itu, pola Blood Flame Eagle bersayap hitam jelas tidak hanya digunakan untuk dekorasi. Aku harus mencobanya, pikir Xiao Chen. Dia perlahan mengedarkan esensnya ke kakinya dan melewatinya melalui sol sepatu. Dia perlahan mengirim esensnya ke pola indentasi. Sama seperti esens Xiao Chen baru saja menyentuh polanya, cairan esens yang tersisa di pusaran air Ki ungu Xiao Chen melonjak dan terkuras dengan cepat. Ledakan. Pola pada kedua sepatu menyala pada saat yang bersamaan. Cahayanya menjadi gemerlap saat dua tangisan burung yang menusuk bergema. The Blood Flame Eagles di sepatu tampak hidup kembali. Mereka melebarkan sayapnya dan terbang. Sebelum Xiao Chen bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang kuat mengangkatnya. Kekuatan besar mengembangkan Xiao Chen saat dia bergegas maju. Dia tampak seperti kereta yang tidak terkendali menabrak batu besar di depan. Bang, bang, bang. Xiao Chen menghancurkan batu itu menjadi debu. Kemudian dia menghancurkan yang lain, dan yang lain. Akhirnya, semua batu besar yang menghalangi jalannya sejauh 500 meter hancur menjadi pasir. Perubahan mendadak bahkan tidak memungkinkan Xiao Chen untuk memasang perisai esens pelindung. Dia langsung menabrak apa saja dan semua yang menghalangi jalannya. Ini semua terjadi pada saat percikan terbang. Dari saat Xiao Chen memasukkan esens ke dalam pola Blood Flame Eagle hingga ketika dia menabrak batu-batu besar sepanjang 500 meter, bahkan tidak butuh separuh waktu yang dibutuhkan untuk berkedip. Wajah Xiao Chen menjadi bengkak saat dia berbaring di tanah dengan menyedihkan. Dia merasa seperti seluruh kerangkanya telah terkilir. Dia kesakitan luar biasa dan hanya bisa mengerang pelan. Rasa sakitnya terlalu besar, rasanya seperti orang biasa menggunakan kepalanya untuk menabrak dinding. Selanjutnya, Xiao Chen tidak menabrak dinding, tetapi batu besar seukuran gunung kecil, jauh lebih keras daripada dinding. Selanjutnya, Xiao Chen tidak menabrak batu-batu besar itu secara pasif, tetapi dengan kecepatan tinggi. Agar batu-batu besar itu dihancurkan menjadi debu, akan mudah untuk membayangkan seberapa cepat dia melakukan perjalanan. Meskipun Xiao Chen telah mengolah tulang harimau naga tendon dan belum menerima kerusakan nyata, rasa sakitnya tidak berkurang. Xiao Chen berbaring di tanah selama setengah jam sebelum dia menarik napas. Meskipun dia merasa tertekan, dia juga merasakan kegembiraan. Tanpa diduga, sepatu api darah menyembunyikan teknik rahasia. Ini dapat membantu saya menembus batas Ma 4 dalam sekejap. Meskipun hanya efektif untuk jarak 500 meter, itu bisa memberikan kejutan yang mengejutkan bagi lawan di tengah pertarungan. Sayangnya, masalahnya adalah esens terlalu banyak menghabiskannya. Hanya mengeksekusinya sekali menghabiskan seperempat dari esens Xiao Chen. Lupakan, ini cukup. Saya sudah mendapatkan banyak. Sepertinya sepatu api darah adalah harta karun rahasia kelas medial puncak. Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang memar sebelum menariknya. Sekarang, bagaimana saya meninggalkan tempat aneh ini? Apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan iblis darah berjubah biru itu? Apakah saya benar-benar harus menunggu 100 tahun sebelum saya dapat melarikan diri? Itu akan sangat bermasalah. Manusia tidak hidup selama iblis. Bocah berjubah putih, apakah kamu di sini? Jika ya, katakan sesuatu dan keraskan. Saat Xiao Chen merenung, suara yang kuat terdengar di seluruh hutan batu. Ekspresi tidak pasti muncul di wajahnya. Mengapa Bai Lixi datang ke sini? Jika kamu tidak ada di sini, katakan sesuatu. Sial, apa dia benar-benar mati? Suara kasar Bai Lixi terdengar sekali lagi. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan keras. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia tidak mendengar jawaban apapun dari Bai Lixi. Saat Xiao Chen merasa curiga,
suara besar tiba-tiba datang dari atasnya. Sebuah titik hitam muncul di udara dan jatuh dengan cepat. Titik hitam tumbuh lebih besar dalam pandangan Xiao Chen. Segera, dia bisa melihat gambar kapak besar Bai Lixi. Itu menembus penghalang spasial dan ditebang. Itu bergerak secepat kilat. Xiao Chen dengan cepat menghindar. Bang! Kapak besar itu mendarat di tempat dia beristirahat, menciptakan retakan panjang di tanah. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Jika ini jatuh di kepalanya, dia akan terluka parah, jika tidak mati. Kemarahan melintas di matanya. Apakah Bai Lixi mencoba membunuhnya? Anak nakal, jangan terlalu memikirkan ini. Cepat melompat ke kapak, aku akan membawamu keluar.